Dari Sumba. Yes. Singapura berarti ya? Iya, iya, Base, Pastor. base-nya di Singapura. Oke. Oh, Pak Richard Joseph Konto. Apa kabar Pak Richard? Selamat malam Pak John. Malam Pak Richard. Malam Pak Pak Richard, Chandra, selamat malam. malam. Sudah lama ini tak bersua ini. Selamat malam semuanya. Cak Mano kabarnya? Kabar baik Pak, apik. Mantap. Cuman saya nggak buka video karena biasa lagi urus cucu, lagi handle cucu. Siap. Siap Pak. Yang penting kita punya frekuensi masuk terus. Di frekuensinya Tegar. Pak John, apa kabar Pak John? Kabar baik, kabar baik. Lagi di Manado kita ini. Besok pulang Jakarta. Di Manado. Iyo. Kapan Pak John? Hah? Sejak kapan? Kemarin. Oh, itu Jack Pareda punya di Wali Antomohon itu mau dijual itu. Aduh, nyada Kalau doi. ada teman Pak John, siapa tahu barangkali ada teman Pak John bisa bantu. Pak John lagi poco-poco. Lagi kosong ini, Richard. Oke, siap. Pak John kemarin tiba, Manado. Iya, kemarin tiba, besok pulang. Luar biasa Pak Chandra, Pak Fernando. Ini bisnismen betul ini. Iya, betul. Pindah Bukan terus. begitu, ini lagi ada urusan di pengadilan, Bos. Aduh. Sidang diundur lagi sampai tanggal 21 Juni. Bukannya udah menang Pak John? Belum. BNI sudah 2 kali nggak datang. Tadi hakim BNI. bilang tidak hadir lagi, panggilan berikutnya ini ditinggal. Oh, oke. Dia takut hadir karena dia mau ngomong apa lagi. Iya, betul. Habis bahan dia. Iya. Kayak apa namanya? Kan ada masalah tuh, Papa Mantu punya yang di Pak Lampa itu. BNI juga, bro. Shalom buat Nelly Ginting. Ya, salam. Apa kabar? Kabar baik, Horas. Horas, Boh. Mas Suryanto sudah masuk? Shalom Pak Suryanto. Malam semuanya. Selamat malam. Malam. Sebentar lagi kita mulai ya. Bu Yani siap-siap ya. Ya Pak John. Pak John, Iya, iya. Terus ya. Oke. Oke, siap. Shalom. Selamat malam teman-teman yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Malam hari ini kita akan melanjutkan ibadah komsel dan sebentar kita akan memuji Tuhan dan akan berdoa. Hambanya akan menyampaikan kebenaran firman malam hari ini. Badai pasti berlalu oleh Pak Rianto ya. Ini tema yang sangat menarik malam hari ini. Kita semua, hampir semua punya badai ya. Tapi ada jaminan dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya bahwa badai pasti berlalu. Amen. Dalam gelap terbitlah terang. Amin. Oke, kita akan mendengarkan pujian dari saudara kita Yani. Silakan. Sekalipun ku berjalan
gelap, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Satu dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kau Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kau aku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku. Selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Tiada Tuhan seperti-Mu, Yesus. Kaulah aku yang setia. Haleluya, haleluya. Tiada Tuhan yang seperti Engkau, Bapa di sorga. Engkau adalah Allah yang setia bagi kami semua, seberapa banyak yang sudah terkumpul Tuhan dalam komsel malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus, melalui hamba-Mu yang sudah Engkau hentar Tuhan berkumpul bersama kami dalam Zoom malam hari ini. Hamba-Mu Bapak Rianto Tuhan, sudah bersama-sama dengan kami. Bapa, hamba berdoa malam hari ini Tuhan. Biar kiranya Engkau persiapkan seluruh hati kami, pendengaran kami Tuhan, pikiran kami untuk fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu malam hari ini. Bapa, kami tahu Tuhan, hari-hari ini kami, umat-umat-Mu banyak menghadapi badai dalam kehidupan kami Tuhan. Dalam usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga, dalam segala hal Tuhan. Badai itu terus Tuhan datang. Namun kami percaya lewat kebenaran firman-Mu malam hari ini akan disampaikan oleh hamba-Mu bahwa badai itu pasti berlalu. Tidak akan ada badai terus-menerus Tuhan dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu. Dan kami pegang janji firman-Mu
Ya dan amin bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan alam. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sekali lagi kiranya Allah Roh Kudus memimpin jalan ibadah kami malam hari ini dalam Komsel Tegar, Tuhan. Engkau tuntun kami semua, Tuhan. Hamba berdoa buat teman-teman kami yang belum hadir malam hari ini, mungkin dalam persiapan, dalam perjalanan, Tuhan. Engkau berikan mereka kesempatan, Tuhan, untuk berkumpul bersama-sama kami dalam ibadah Komsel malam hari ini, Tuhan. Untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu yang sudah disiapkan oleh hamba-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hamba berdoa biar kiranya Allah Roh Kudus akan memimpin jalannya ibadah ini dari awal sampai dengan selesainya pemberitaan firman-Mu dan tanya jawab yang akan kami lakukan malam hari ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu, kami berdoa dengan iman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan doa kami dan kami buka Komsel Tegar malam hari ini. Hanya dalam satu nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan beribadah ya dalam Komsel Tegar, dan kita akan mendengarkan sebuah pujian lagi dari Ibu Yani, dan kemudian nanti hambanya Pak Rianto akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Di tangan-Mu, di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. 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 Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bu Yani. Malam hari ini kita akan berikan kesempatan waktu buat Pak Rianto untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan malam hari ini dengan tema badai pasti berlalu. Silakan Pak Rianto, Tuhan memberkati. Terima kasih. Sorry Pak, tadi saya nggak ingat nama siapa Pak. Saya Tulisan John Hamenda, Pak. Pak siapa sorry Pak? John Hamenda. Pak John, thank you so much untuk You're introduksi. welcome.
Buat kawan-kawan semua di sini, thank you so much. Mungkin sebentar tadi saya lagi lihat kayaknya ada banyak yang saya kenalin namanya. Ada Fernando, ya, ada Shalom, Pak Pak. Ko, ya, ada Pak Hengki, kenalin ya Pak Gerald, ya. Ketemu lagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih dulu, udah dikasih kesempatan ya sama Pak Chandra untuk share di Komsel ini. Thank you untuk waktunya, thank you untuk kesempatannya. Ya mungkin akan share sedikit. Saya lihat ada orang-orang di Bindov juga ya, ngenalin namanya juga ya. 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 Oke. Hari ini saya pengen ngomong, saya sih kasih judulnya biar bagus saja ya, badai pasti berlalu ya, biar seru gitu ya judulnya ya. Tapi kita akan ngomongin tentang badai hari ini. Sebelumnya saya udah boleh share screen ya? Ya, silakan Pak. Bisa ya? Oke. Bentar ya. Oke. Oke, ini judulnya Badai Pasti Berlalu. Hari ini, puji Tuhan, saya ingin share sedikit dari firman Tuhan. Kalau boleh kita baca firman Tuhannya, perikop ini supaya lebih jelas nantinya. Kalau boleh kita baca barengan. Oke. Ya, saya pindahin dulu saya punya. Oke. Dari Matius 14 ya, kita ambil dari Matius 14 22 sampai 33. Oke, mungkin kita bacain aja ya dari 14 22 33 saya akan bacakan kalau di screen-nya ada, tapi kalau mungkin kekecilan kalau yang dari handphone lihatnya kalau ada Alkitab ya buka aja, bisa dibaca juga. Matius 14 ayat 22 bilang begini. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Ayat 25 bilang ini, kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Ayat 29 kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya engkau Anak Allah." Boleh kita doa sebentar. Ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini ya Tuhan kami ingin melihat ya Tuhan dan ingin mempelajari sesuatu yang ingin Kau ajarkan ya Tuhan lewat firman-firman-Mu ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, Kau bukakan pikiran kami, Kau bukakan hati kami, Kau bukakan ya Tuhan telinga kami untuk bisa mendengar dengan jelas ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, biar apa yang disampaikan, apa yang kami pelajari hari ini ya Tuhan, boleh tertanam di hati kami ya Tuhan, boleh membangun iman kami ya Tuhan. Ya Tuhan, juga Kau tutup bungkus aku di balik salib-Mu ya Tuhan, membagikan firman-Mu hanya dari firman-Mu ya Tuhan, dan biar semua yang keluar dari mulutku hanya yang berasal dari Engkau saja ya Tuhan. Biar Kau jaga ya Tuhan. Tapi Tuhan, aku minta satu hal ya Tuhan Yesus, karena ini firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, biar semua firman yang disampaikan Tuhan, dengan keterangan ya Tuhan. Tuhan, Kau bungkus, Kau tutup bungkus dengan kuasa-Mu, Kau tutup bungkus dengan urapan-Mu ya Tuhan, supaya mereka yang menerima ya Tuhan, mereka bisa benar-benar menangkapnya dengan baik, boleh menjadi membangun iman mereka hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Thank you Jesus. Hanya dalam nama-Mu Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekali selamat malam untuk semuanya. Saya ingin membagikan sedikit tentang ini. Pasti ini cerita yang untuk semua di sini, saya percaya banget lah ya, semua di sini ini kan dari persekutuan doa ya, dari Komsel ya, pasti sudah dengar cerita ini.
mungkin lebih dari sekali, lebih dari 2 kali, mungkin udah sering banget dengar, dan mungkin juga sudah sering dengar dari khotbah tentang cerita ini. Mungkin waktu saya bacakan cerita ini, mungkin saudara sudah mulai kira-kira menduga-duga, kira-kira ini arahnya akan kemana ceritanya, karena ini sudah sering sekali dibahas gitu ya. Tapi hari ini saya ingin melihat sesuatu yang mungkin yang mungkin bisa menjadi tambahan mungkin untuk apa yang mungkin saudara-saudara di sini semua sudah mengerti, mungkin bisa jadi tambahan, mungkin bisa direnungi gitu ya, dan mungkin bisa membantu saudara. Kalau saudara misalnya saya nggak tahu, tapi saya percaya ada di tempat ini yang sedang lagi mengalami badai gitu ya. Apakah saudara sedang ada di tengah badai? Apakah saudara baru masuk badai? Apakah saudara baru mau keluar dari badai? Tapi badai itu adalah untuk orang Kristen, badai itu umum. Ya, bukan sesuatu yang spesial. Oh, kalau badai kita dikutuk, nggak. Orang Kristen perjalanannya banyak badai. Ya, tapi bukan badai yang kita nggak bisa, yang kita nggak bisa atasi gitu ya. Kita cuma perlu mengerti kira-kira apa yang sedang terjadi. Oke, dari firman Tuhan yang tadi kita baca, saya ingin mulai dulu dari yang pertama. Ya, yang pertama ini Matius 14:22 dibilang di situ, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Oke, yang pertama mungkin kita bisa lihat dulu begini. Murid-murid ini menjalankan perintah. Mereka diperintah sama Yesus, bukan mereka mau sendiri. Mereka mendengar perintahnya Yesus dan mereka mau menjalaninya. Jadi untuk background-nya dulu ya, bahwa mereka ini sedang menjalankan misi, sedang menjalankan perintah, sedang menjalankan panggilannya Tuhan. Ya, mereka ini bukan sedang bengong, bukan sedang nggak ngapa-ngapain, bukan. Mereka ini sedang menjalankan perintahnya Tuhan. Oke. Tapi dalam perjalanan mereka terhambat sama angin sakal. Ayat 24, Matius 14 ayat 24 bilang ini, perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Nah, saya pengen gali sedikit angin sakal ini. Angin sakal ini kalau di bahasa Inggrisnya di NKJV ya, atau di NIV, kalau di NKJV dibilang the wind was contrary. Ya, angin sakal kalau bahasa Inggrisnya versi NKJV itu ditulisnya angin sakal itu adalah the wind was contrary. Kalau di NIV ya, dibilang the wind was against it gitu ya. Nah, saya ingin perjelas sedikit angin sakal di sini apa. Jadi mereka ini menghadapi the wind yang contrary wind. Contrary wind itu apa? Contrary wind itu adalah angin yang berlawanan arah. Jadi kalau mereka ngarahnya ke sana atau ke kiri, atau misalnya mereka arahnya ke satu arah, ada angin besar yang bertiup itu melawan arah mereka. Ya. The contrary wind itu adalah angin yang bertiup melawan arah. Jadi coba dibayangkan, mereka ini lagi di perahu. Mereka lagi mendayung perahunya berusaha untuk ke seberang gitu ya. Tapi mereka nggak bisa maju-maju karena ketika mereka mendayung berusaha untuk maju, ada angin di depan mereka yang menghalangi mereka meniup ke arah sebaliknya. Jadi mereka berjam-jam yang mestinya perjalanan itu nggak jauh, tapi berjam-jam mereka nggak bisa bergerak maju, sulit sekali untuk maju, bahkan mungkin lebih banyak mundurnya, karena ada angin di depan mereka yang menghalangi mereka, yang menghambat mereka. Ya, yang angin itu kalau di Alkitab dibilang, kalau bahasa Indonesia angin sakal, kalau dibilang di bahasa Inggris the contrary wind gitu, berhalangan, contrary ya maksudnya ya, di arah sebaliknya gitu, ke arah sebaliknya gitu ya. Nah, mungkin dari saudara di sini mungkin ada dari saudara yang berasa saat ini keadaannya saat ini tuh saudara lagi mau berjalan ke satu tempat. Saudara lagi mau berusaha mungkin. Saudara mungkin lagi mau bekerja, menyelesaikan sesuatu tugas. Tapi kelihatannya kok sulit sekali. Ada saja halangannya. Ada saja yang menghambat saudara. Ada saja yang membuat saudara nggak bisa maju, malah saudara jadi mundur. Saudara kepingin maju, tapi apa daya? Dalam perjalanan saudara begitu banyak penghambat, begitu banyak penghalang, begitu banyak yang bukannya membantu mendorong untuk maju, tapi mendorong untuk saudara mundur. Ya, mungkin ada dalam keadaan seperti itu saat ini. Ya, kalau saat ini keadaan saudara seperti itu, mungkin saudara mesti dengarkan baik-baik, mungkin ini message ini, firman Tuhan ini adalah buat saudara. Ya. Nah, saya mau bilang dulu yang pertama. Kalau yang tadi kita lihat dulu yang pertama adalah murid-murid ini
menjalankan perintahnya Tuhan. Oke. Jadi kalau misalnya saudara punya panggilan, saudara lagi menjalankan perintah Tuhan, tapi ada hambatan, ya, itu jangan dipikir, oh berarti jalan saya salah. Belum tentu. Belum tentu kalau jalan saudara terhambat, belum tentu jalan saudara salah. Karena walaupun kita mengikuti Tuhan, belum tentu jalan kita akan mulus saja. Murid-murid Yesus mengalaminya. Ya. Mereka mengikuti Tuhan, tapi apa daya, jalan mereka nggak mulus, malah terhalang. Itu yang terjadi sama mereka. Jadi kalau saudara lagi berjalan saat ini, sedang melakukan sesuatu dan ada hambatan, ya, jangan langsung berpikir, oh berarti ini bukan maunya Tuhan. Berarti yang saya rencanakan atau saya kerjakan bukan maunya Tuhan. Ya, mungkin memang bukan maunya Tuhan, bisa jadi saudara harus teliti sendiri, saudara harus berdoa. Kalau ada hambatan, saran saya yang pertama, datang sama Tuhan, berdoa, tanya. Tanya sama Tuhan, ini jalan saya benar atau enggak? Ya. Tapi kalau itu misinya Tuhan, kalau itu perintahnya Tuhan, kalau itu panggilannya Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan konfirmasi, benar atau enggak yang dilakukan. Ya. Benar atau enggak. Ada kemungkinan juga jalan saudara terhalang, mungkin kan ada sesuatu yang salah yang saudara lakukan. Bukan jalan yang salah, panggilannya benar, tapi mungkin ada sesuatu yang salah, yang belum benar yang saudara lakukan. Ini berarti saudara mesti bertobat. Saudara mesti berubah. Ya, saudara teliti, apakah jalanku ngikutin Tuhan udah benar? Apakah apa yang aku lakukan menyenangkan Tuhan atau enggak? Apakah dalam perjalananku benar saudara punya rencananya Tuhan, benar saudara berjalan ke arah panggilannya Tuhan, tapi mungkin dalam hidup saudara mungkin ada satu dua hal yang mungkin mesti diperbaiki, saudara harus teliti, inspek masing-masing. Mungkin itu yang menyebabkan saudara terhambat. Mungkin itu yang menyebabkan saudara terhambat. Kalau itu dibenerin, mungkin jalan saudara akan mulus. Ya. Tapi ada juga hambatan yang datang dari eksternal. Saat ini di murid-murid Yesus ini, dia dapatkan hambatan yang eksternal. Dia dapatkan hambatan dari angin yang sebalik arahnya. Contrary wind. Angin yang bertiupnya ke arah, bukan ke arah yang mereka mau tuju, tapi ke arah sebaliknya. Ya. Kalau itu saudara, saya rasanya nggak saya ngadepin masalah, tapi saya nggak berbuat salah apa-apa rasanya. Saya sudah sesuai ngikutin. Ya, di ini aja, di note aja gitu ya. Hambatan bukan berarti jalannya salah. Ada kalanya memang ada hambatan dari eksternal. Ya, jangan cepat-cepat menyerah, jangan cepat-cepat berasa salah atau ganti haluan. Ya, mungkin memang hanya ada angin di depan yang memang bertiup menghalangi saudara. Tapi nanti kita akan lihat bagaimana caranya kita bisa overcome angin seperti ini. Ya. Yang berikutnya, Yesus mendapati murid-muridnya. Matius 14 ayat 25 bilang begini, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ya, kalau bahasa Inggris bilang fourth watch, ya kalau nggak salah. Karena mereka bagi setiap 3 jam. Jam ini, kalau di bahasa Indonesia bilang jam 3 malam. Sebetulnya periodnya itu jam 3 sampai jam 6 gitu ya. Nah, katanya ada yang bilang, ini period ini adalah period sebelum matahari terbit. Ya. Ada yang bilang, apakah itu benar atau enggak, sesuai saya nggak tahu. Tapi ada kiasan bahwa sebelum matahari terbit itu adalah the darkest hour. Itu adalah saat-saat yang paling gelap. Nah, mungkin buat murid-muridnya Yesus saat ini, jam segini itu saat-saat yang paling gelap buat mereka. Kenapa? Mereka sudah berjam-jam ada di perahu. Mereka sudah berusaha sekuat mungkin. Mereka sudah pakai tenaga mereka, tapi mereka nggak bergerak-gerak. Mereka sudah masuk ke dalam posisi yang mungkin mereka sudah mendekati putus asa. Istilahnya mereka sudah masuk ke dalam the darkest hour. Ini udah keadaan yang paling gelap buat mereka, karena mereka udah nggak ngelihat bagaimana caranya kita bisa keluar dari masalah ini. Mereka mau menyeberang, mereka nggak bisa. Angin yang di depan mereka yang menghalangi mereka begitu kuat, dan mereka sudah usahakan sebisa mungkin, tapi tetap nggak bisa. Tetap aja nggak bisa lewat dari situ. Okay? Mungkin saat ini the darkest hour. Mungkin ada dari saudara saat ini. Mungkin itu keadaan saudara saat ini. Saudara sudah ada di badai, sudah cukup lama. Dan saudara sudah capek, sudah kelelahan, sudah mau menyerah istilahnya. Saudara sudah nggak bisa lihat lagi apa-apa. Saudara sudah udah nggak punya pengharapan lagi. Saudara sudah mau menyerah benar-benar. Ini saran saya. Kalau saudara udah desperate,
udah benar-benar desperate, ini waktunya saudara untuk berseru sama Tuhan. Karena Tuhan menjawab orang-orang yang berseru sama dia pada saat desperate. Pada saat sudah nggak ada pengharapan. Ini waktunya saudara berteriak sama Tuhan. Tuhan tolong. Dan Tuhan akan datang mendapati saudara. Karena Tuhan mendengar teriakan orang-orang yang sudah desperate. Oke. Ayat 27 bilang begini. Tapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saya ada skip satu ayat, nanti saya balik lagi ke sana. Rupanya waktu Yesus jalan di atas air, murid-muridnya nggak begitu bisa mengenali. Mereka nggak begitu bisa mengenali, mereka pikir itu malah hantu gitu. Tapi setelah itu Yesus langsung menjawab, mengetahui bahwa mereka tidak mengenal, dan mereka ketakutan, mereka tidak mengenali. Yesus langsung jawab. Nah, saya ingin saudara, ini yang akan saya bahas hari ini. Perhatikan baik-baik kalimat dari jawabannya Yesus. Kalau saudara ada di keadaan ini saat ini, di dalam badai saat ini, mungkin, kemungkinan besar bahkan, kalau saudara ada di tempat ini mendengarkan khotbah ini, mungkin ini kalimat yang Tuhan Yesus akan jawab buat saudara juga. Jadi perhatikan baik-baik jawaban ini. Yesus menjawab 3 kalimat. Ya, perhatikan ketiga kalimat ini baik-baik. Yang pertama, tenanglah. Yang kedua, aku ini. Yang ketiga, jangan takut. Oke ya, 3 kalimat ya. Kita akan lihat jawaban Yesus ini. Saya percaya ada beberapa dari saudara di tempat ini. Saudara perlu jawaban ini. Dan waktu saudara dengarkan, perhatikan baik-baik apa yang saudara rasakan. Karena Roh Kudus akan mulai bergerak juga. Kalau itu buat saudara, saudara akan bisa rasakan. Lewat jawaban-jawaban Yesus ini, saudara akan mulai dibangun. Amin. Yang pertama, tenanglah. Oke, ini jawaban Yesus ya. Waktu bilang sama murid-muridnya, waktu murid-muridnya yang lihat dia, mereka dalam keadaan panik, Yesus bilang yang pertama, tenanglah. Di dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani ya, Greek gitu ya, kata yang dipakai untuk tenanglah di bahasa Indonesia itu, kata yang dipakai adalah tarseo. Ya, artinya memiliki keberanian atau punya pengharapan. Oke. Perhatikan bahwa mereka sudah hilang harapan, perhatikan bahwa mereka sudah negatif, perhatikan bahwa mereka sudah berpikir yang terburuk ya. Kita kan suka gitu ya, jadi manusia ya. Kalau kita sudah masuk ke dalam masalah yang kelihatan nggak kelar-kelar, apa yang terjadi? Pikiran kita akan membawa kita ke the worst scenario, ke hal-hal yang terburuk yang mungkin terjadi. Kita persiapan supaya kalau hal yang terburuk terjadi, kita sudah siap. But to be honest, when hal yang terburuk terjadi pun kita nggak akan pernah siap. Benar. Tapi ini yang terjadi sama mereka. Mereka sudah kehilangan tenaga, mereka sudah kehabisan tenaga, mereka sudah nggak tahu lagi, nggak punya pengharapan. Dan Yesus bilang, tenanglah. Atau Yesus bilang dalam bahasa aslinya, tarseo, artinya take courage, miliki keberanian, dan miliki pengharapan. Apa sih yang sebetulnya Yesus lagi mau ngomong di sini? Untuk saudara semua, punya perspektif yang benar dalam menghadapi masalah saudara. Kalau perspektif saudara salah, saudara akan jatuh. Tapi kalau saudara punya perspektif yang benar, saudara akan timbul keberanian dan timbul pengharapan karena saudara tahu perjalanan saudara akan berhasil. Walaupun di mata saat ini kelihatannya nggak berhasil. Tapi Yesus bilang, tarseo, miliki keberanian. Yes, mereka sudah capek. Yes, mereka sudah hilang pengharapan. Yesus bilang, jangan hilang pengharapan. Punya pengharapan. Miliki keberanian. Ingat siapa yang suruh mereka pergi ke seberang. Ingat siapa yang mengutus mereka. Ingat siapa yang mengutus mereka itu kuasanya besar. By the way, kejadian ini ya terjadi itu pas setelah Yesus membuat miracle. Memberi makan 5.000 orang. Jadi mereka baru melihat sesuatu yang luar biasa yang Yesus bisa lakukan. Dan mungkin Yesus mau katakan, ingat nggak apa yang aku lakukan? Take that. Keep that. Ingat-ingat. Supaya waktu kamu menghadapi badai, kamu akan punya pengharapan. Karena kamu punya Tuhan yang luar biasa. Gampang ya? Kalau perspektifnya salah, kalau ngadepin badai yang udah cukup lama, mau bergerak nggak bisa maju-maju, kita akan mulai negatif. Oke? Kita mulai jadi pesimistik. Benar nggak? Ya, segala sesuatu pesimis. Pernah lihat nggak orang-orang yang pesimis?
Ya, apa aja dipesimisin. Melihat satu hal, ya, orang-orang lihat bagus, dia bilang selalu jelek, selalu ada jeleknya. Yang dilihat jeleknya, pesimis. Karena dia nggak begitu punya pengharapan, dia curiga akan pasti ini jelek. Walaupun kelihatannya bagus, tapi dibaliknya pasti jelek. Jadi orang yang pesimis, ngelihat berita apapun dilihat dari sisi pesimisnya, dari sisi jeleknya. Tapi yang Yesus lakukan, kalau keadaan saudara saat ini seperti itu, yang Yesus mau bilang adalah perspektifnya dirubah. Cara pandangnya dirubah. Jangan lihat dari negatifnya, stay positif. Lihat positif dan stay optimistic. Ngelihat sesuatu harus terus optimis. Yes, saya tahu ekonomi lagi nggak bagus. Saya tahu di mana-mana pabrik mungkin lagi mecat-mecatin orang. Saya tahu banyak perusahaan besar, bahkan bukan perusahaan kecil yang mulai retrench, yang mulai pecat-pecatin orang. Tapi ingat siapa Tuhan kita. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang master dalam memberikan kesempatan. Kita punya Tuhan yang ahli untuk membuka peluang. Kita punya Tuhan yang bisa membuka pintu yang tertutup. Kita mesti positif dan optimistik. Kita punya Tuhan yang tahu kebutuhan kita apa. Bisa ya? Bisa ya? Yang pertama ya. Oke. Yang kedua, kalimat kedua. Kalimat kedua, Yesus bilang, aku ini. Ya, atau ini aku, sama lah ya. Aku ini aku. Ya. Kenapa? Saya baca dulu ya, Matius 14:26 bilang gini, ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu, lalu berteriak-teriak karena takut. Dan Yesus bilang, ini aku. Oke. Apa ini penting jawaban Yesus? Yang pertama, di dalam kegelapan, di dalam badai seperti ini, banyak bahkan orang-orang Kristen, bahkan murid-muridnya, bisa bayangin nggak? Murid-muridnya yang ikut Yesus segitu lama. Dan mereka ngelihat Yesus dan mereka nggak bisa ngenalin. Kenapa? Karena mereka, semua perhatian mereka, semua konsentrasi mereka, semuanya terfokus sama badai yang ada. Semuanya terfokus sama ombak yang besar. Semuanya terfokus sama angin yang kencang. Sampai mereka nggak bisa mengenali siapa yang datang. Murid-muridnya sendiri nggak mengenali Tuhan. Kemungkinan juga bukan mereka nggak mengenali Tuhan, tapi kemungkinan karena mereka nggak expect atau mereka nggak nyangka bahwa Tuhan hadir di tengah badai itu. Mungkin mereka nggak nyangka. Kenapa? Kalau sebelumnya dilihat, terakhir mereka ketemu Yesus adalah ketika Yesus lagi berdoa ke atas gunung. Di pikiran mereka, nggak mungkin ini ada Yesus di sini. Karena terakhir mereka lihat Yesus adalah ketika mereka lihat Yesus naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi mereka benar-benar tidak expect, mereka tidak berharap, mereka tidak sadar bahwa yang datang di situ Yesus. Tapi ini juga banyak terjadi sama orang Kristen. Orang Kristen selalu berpikir bahwa kalau di gereja ada sesuatu yang besar, di situ ada Tuhan. Kalau lagi berdoa, perkumpulan doa seperti ini, di situ Tuhan hadir. Kalau lagi diberkati luar biasa sama Tuhan, di situ ada Tuhan. Tapi ketika masuk masalah, banyak orang Kristen berasa bahwa Tuhan nggak ada di sana. Padahal kita punya Tuhan yang hadir juga bukan hanya di gunung, tapi juga di lembah. Kita punya Tuhan yang berkuasa di mana saja. Kita punya Tuhan yang hadir di dalam badai. Itu Tuhan yang kita miliki. Cuman orang Kristen kita seringkali berasa, mungkin jangan bilang orang Kristen ya, nggak semua orang Kristen kayak gitu, tapi sering banyak dari kita yang berasa, kalau kita masuk dalam masalah, Tuhan nggak ada di situ, kita nggak bisa nemuin tangannya Tuhan, kita nggak bisa kita nggak bisa melihat pergerakannya Tuhan, kita nggak bisa lihat kebaikannya Tuhan, kita nggak bisa lihat pertolongannya Tuhan. Kenapa? Karena kemungkinan besar kita terlalu konsentrasi sama permasalahan kita. Dan berikutnya, kita nggak berasa apa mungkin Tuhan ada di sini sedangkan saya ada dalam masalah. Padahal Tuhan bertahta juga di atas masalah kita. Tapi seringkali kita nggak sadar. Kita pikir kalau gelap kita nggak bisa lihat Tuhan, Tuhan nggak bisa lihat kita.
Kalau ada poin di sini yang bisa diambil, Tuhan dapat hadir bahkan di tengah kegelapan. Kalau saudara lagi ada dalam badai, jangan sekali-kali berpikir bahwa Tuhan gak ada di badai itu. Jangan sekali-kali berpikir bahwa saudara itu sendiri. Ya mungkin teman saudara akan meninggalkan saudara. Mungkin bahkan keluarga meninggalkan saudara. Tapi Tuhan yang saudara miliki gak pernah meninggalkan saudara. Di dalam badai pun dia ada. Dia ada untuk menolong, dia ada untuk mengajar. Perhatikan apa yang dia mau ajarkan lewat badai. Kadang-kadang Tuhan izinkan untuk badai terjadi sama hidup kita, untuk melatih kita. Untuk melatih kita. Tuhan izinkan, bisa bayangin nggak? Waktu ini, murid-murid ini sedang mendayung, dia punya perahunya ke seberang. Wah, mendayung, tapi nggak maju-maju. Itu kan kayak di gym ya. Bener nggak? Ya di gym kan juga gitu ya kita ya. Yang ngangkat sesuatu, turun, angkat, buat apa? Buat supaya ototnya jadi lebih gede, bener nggak? Bener kan? Supaya ototnya lebih kuat. Bisa bayangin nggak murid-murid Yesus setelah itu dia jadi juara-juara dayung itu? Bener. Seringkali kita masuk ke badai. Kenapa Tuhan izinkan kita masuk ke badai? Karena Tuhan sedang mau melatih iman kita. Supaya iman kekristenan kita benar-benar jadi iman Kristen yang solid. Bukan jadi orang-orang Kristen yang cengeng. Yang tahu hanya minta berkat. Yang tahu hanya minta mujizat. Yang tahu hanya kalau ke gereja cuma kepingin lihat sesuatu yang enak. Kalau udah ketegur sesuatu yang gak enak, mereka keluar dari gereja karena mereka gak senang. Kupingnya gak enak. Yang Tuhan mau adalah melatih kita menjadi orang Kristen yang dewasa. Yang siap untuk menghadapi badai. Badai ini baru satu badai. Tapi bisa menghadapi badai ini, saudara punya skill untuk menghadapi badai berikutnya. Dan bukan cuma menghadapi badai sendiri, saudara punya skill untuk membantu teman-teman saudara yang lagi ngadapin badai. Tuhan mau ajarkan itu, tapi saudara mesti sadarin. Mesti disadari bahwa di tengah badai sekalipun, Tuhan hadir di sana. Yang berikutnya, pernah ingat nggak? Ingat nggak? Waktu Yesus bilang, aku ini. Ini aku, it is I. I am. Siapa di zaman dulu waktu Musa bertanya, kalau misalnya orang nanya gitu ya, kamu namanya siapa Tuhan? Tuhan bilang, I am. Kata yang sama yang Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa don't worry, God is here. Mungkin hari ini saudara ada yang perlu mendengar kata ini lagi di tengah badai. I am here. God is in your life. Jangan takut. God is in your life. Hanya karena saudara nggak bisa melihat Tuhan saat ini, bukan berarti Tuhan nggak bisa melihat saudara. Hanya karena saudara ngelihat cuma gelap saat ini, kesulitan saat ini. Tapi Tuhan sebetulnya bisa melihat saudara. Amin. Amin. Saya ngomongnya kecepatan ya? Kecepatan ya? Mesti dipelanin dikit. Enggak pas, Pak. Oke ya. Oke. Yang ketiga. Ini kata Tuhan. Jangan takut. Kenapa sih Tuhan bilang jangan takut? Ini jelas takut lah di tengah badai itu. Tapi Tuhan bilang jangan takut. Kenapa? Takut itu adalah lawan dari iman. Benar. Kalau iman kan menimbulkan keberanian. Benar. Kalau iman, dengan iman kita bergerak. Katanya kita kan harus berjalan dengan iman ya, bukan dengan penglihatan. Karena iman kita bergerak. Tapi kalau kita sudah takut, kita sudah serba takut, kita nggak berani bergerak. Kita seperti di penjara sama ketakutan kita sendiri. Hasilnya apa? Kita nggak berani untuk bergerak. Karena kita berpikir, banyak nggak ngadepin orang yang seperti itu? Pernah gagal. Kemudian nggak berani lagi mencoba. Karena takut. Mereka nggak berani lagi mencoba. Dan mereka nggak berani ngambil langkah iman. Padahal di tengah badai. Kalau saudara bisa buka telinga saudara. Tuhan banyak berbicara di tengah badai. Kelihatannya nggak bisa. Nggak ada, Tuhan nggak bicara apa-apa. Bukan Tuhan nggak bicara apa-apa. Tapi karena kita terlalu konsentrasi sama badai, kita nggak bisa mendengar suaranya Tuhan. Kita nggak bisa melihat apa sih yang Tuhan lagi mau ajarin.
Padahal banyak hal yang Tuhan sedang mau ajarin di tengah badai, tapi kita nggak berani. Dan kalau kita udah nggak berani, kita jadi orang yang takut, kita nggak berani untuk mengambil langkah iman. Padahal di tengah badai, saudara akan diminta untuk ambil langkah iman. Kalau mau keluar dari badai, mesti pakai langkah iman. Mesti melangkah. Nggak bisa diam-diam aja ngarapin sendiri badainya. Nggak bisa. Saudara mesti punya iman untuk bertahan. Saudara mesti punya iman untuk melangkah. Bayangin nggak ya? Dari perahu itu kan banyak tuh isinya. Ya. Kenapa yang keluar dari perahu itu kok cuma satu orang? Cuman Petrus. Yang lainnya kenapa nggak ikut keluar? Kenapa? Karena mereka takut. Karena mereka takut. Hanya Petrus yang punya iman dan mengambil langkah iman untuk keluar dari perahu itu. Kenapa? Kemungkinan besar karena Petrus sudah desperate, dia sudah nggak tahan di dalam perahu itu, dia lihat, Tuhan, aku mau datang kepada Engkau. Apapun jadinya. Yang lainnya takut. Banyak orang Kristen yang di dalam badai kelamaan. Bukan karena nggak bisa keluar, tapi karena nggak berani untuk keluar. Karena ketakutan mereka nggak berani ambil langkah iman. Mereka datang ke gereja, mereka dengarkan firman Tuhan, dan mereka dapatkan Tuhan suruh mereka sesuatu, tapi mereka nggak berani bergerak. Karena mereka takut. Waktu Yesus datang bilang, jangan takut. Takut membuat engkau nggak bisa bergerak. Takut membuat engkau terpenjara. Jangan takut. I'm here, kata Tuhan. Jangan takut. Ini 3 kalimat ini. 3 kalimat ini kalau saudara bisa perhatikan baik-baik. Direnungin aja. Saya tahu nggak mungkin kita akan cover semuanya hari ini. Dan saya juga hari ini kayaknya juga sudah kelebihan waktu yang diberikan. Nanti kita tanya jawab kalau ada yang mau tanya. Kalau saya bisa jawab, saya jawab gitu ya. Tapi perhatikan 3 kalimat ini. Perhatikan baik-baik 3 kalimat ini. Kalau saudara ada dalam badai, kemungkinan ini yang Tuhan katakan sama saudara. Karena ini yang Tuhan katakan pada murid-muridnya yang lagi dalam badai. Dan ditulis kemungkinan buat kita juga belajar dari apa yang Tuhan katakan, Tuhan Yesus katakan. Iya. Bisa nggak? Tiga ini. Tenanglah yang pertama. Miliki keberanian. Rubah perspektifnya. Rubah perspektifnya. Jangan thinking negatif terus. Mulai think positif. Yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan ada di tengah badai saudara. Tuhan gak ninggalin saudara. Mungkin kita gak lihat, tapi Tuhan bisa melihat kita di tengah badai. Dan Tuhan siap untuk menolong kita. Yang ketiga, jangan takut. Kalau saudara hari ini dalam ketakutan, hari ini kita berdoa supaya saudara bisa keluar dari rasa takut saudara. Dan saudara bisa, mungkin saudara dengar sesuatu yang Tuhan minta. Mungkin Tuhan mungkin ngomong secara pribadi sama saudara, lakukan ini atau lakukan itu. Tapi saudara takut dan gak berani keluar. Tapi mulai hari ini, coba dimeditasikan, coba direnungkan kata-kata Tuhan. Jangan takut. Jangan takut untuk ambil langkah iman. Ini ya, saya kasih satu yang akhirnya, ini berita baiknya. Ya. Angin yang menghalangi akan reda. Oke, angin yang datang menghalangi kita. Memang menghalangi kita. Oke, menghambat perjalanan kita. Dan Alkitab bilang itu angin yang kencang. Angin yang kuat. Yang membuat juga murid-muridnya perahunya nggak bisa lewat. Tapi Matius 14 ayat 32 bilang begini. Ini setelah Yesus angkat Petrus dan naik ke atas perahu. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Di dalam bahasa aslinya, kata yang dipakai untuk reda ya, angin reda ya. Itu ekopasen. Oke, saya nggak gitu tahu persis pronounce-nya gimana, tapi saya perhatikan, saya pelajari ini kata yang dipakai bahasa Yunani. Artinya, ekopasen itu artinya menjadi lelah. To grow weary. Tired, becoming tired. Menjadi lelah. Oke. Saudara ngadepin masalah. Oke. Saudara lagi di tengah badai. Oke. Tapi saudara mendengarkan firman Tuhan barusan. Dan saudara mulai rubah perspektif saudara. Dan saudara mulai stay positif. Yes, keadaannya mungkin belum berubah, tapi saudara stay positif.
Keadaan nggak berubah, anginnya tetap kencang, tapi saudara stay positif. Ya, stay positif. Dan saudara optimistik. Saudara tahu nggak? Kalau saudara pesimistik, siapa sih yang jatuh paling dulu? Saudara sendiri. Benar nggak? Iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Tapi telinga yang sama, kalau mendengar yang negatif, kita jadi negatif. Kalau mendengar yang positif, kita jadi positif. Kalau mendengar tentang firman Tuhan, iman kita bangkit. Kalau mendengar kabar buruk, iman kita turun. Makanya kenapa stay optimistic. Stay positif. Kalau keluar dari kata di mulut, jangan keluar kata yang negatif. Belajar untuk perkatakan kata-kata yang positif. Belajar untuk perkatakan janji-janji Tuhan. Karena telinga saudara akan mendengar. Dan iman saudara akan bangkit. Kalau saudara ketahui bahwa Tuhan ada bersama saudara, kata firman Tuhan, kalau Tuhan bersama saudara, siapa lawan saudara? Roh yang ada di dalamku lebih besar dari roh yang di luar sana. Siapa yang bisa mengalahkan saudara? Iman saudara akan bangkit. Kalau mendengar kata-kata Tuhan Yesus, jangan takut. Jangan takut. Firman Tuhan bilang jangan takut. Iman saudara akan mulai bangkit. Saudara tahu apa yang terjadi kalau saudara imannya bangkit? Menurut firman Tuhan, angin itu akan ekopasang. Angin yang bertiup mengintimidasi saudara. Melihat saudara berdiri kokoh waktu diintimidasi, lama-lama capek dia. Dia pikir bisa mengalahkan saudara, saudara akan capek, saudara akan tergeletak, saudara akan mundur, saudara akan menyerah. Tapi melihat saudara tidak menyerah, anginnya yang akan capek. Angin yang berusaha menakutkan saudara, melihat saudara tidak takut karena saudara dengar suara Tuhan tadi bilang jangan takut. Angin yang berusaha menakut-nakuti saudara tadi, saya nggak tahu angin itu jenis apa menakut-nakuti saudara. Apakah itu ngomongan orang? Apakah itu ancaman orang? Apakah itu lawan saudara? Apakah itu musuh bisnis saudara yang berusaha mengancam, yang berusaha untuk mengintimidasi saudara, menakut-nakuti saudara? Tapi karena melihat saudara tidak goyah, melihat saudara tetap bisa berdiri dengan kokoh, melihat saudara tidak berubah sukacitanya, melihat saudara tetap damai sejahteranya, angin yang tadi mengintimidasi, dia akan capek. Dan karena dia capek, dia akan reda dengan sendirinya. Memang anginnya kencang. Memang anginnya kuat. Memang anginnya bertiup ke arah sebaliknya. Arah yang berlawanan dengan saudara. Tapi kalau saudara tidak goyah, kalau iman saudara tetap tinggi, iman saudara tetap kuat, anginnya akan capek. Dan angin akan reda. So, kuncinya saya cuma mau bagikan hari ini. Dengarkan kata-kata Tuhan. Itu yang saya percaya Tuhan sedang mau katakan sama saudara. Bangun dalam hidup saudara. Ya, saudara boleh dalam keadaan badai hari ini. Bangun itu dalam hidup saudara. Badai akan reda. Kalau saudara bisa bertahan di dalam Tuhan. Amin. Amin. Oke. Segitu saja sharing saya. Rasanya juga sudah agak kelamaan ya, udah hampir 40 menit. Saya stop sharing sebentar. Oke. Sekali lagi thank you untuk kesempatannya. Saya kembalikan sama Pak Chandra atau Pak Joni ya. Yang ini Pak Joni atau Pak Chandra? Ya, puji Tuhan. Pak Arianto, saya mendengar dan menyimak dengan baik ya. Sangat super sekali ya. Saya mau katakan malam hari ini kepada teman-teman yang ada, bahwa ketakutan itu produknya setan. Ya. Ketakutan itu produknya setan. Lawan dari ketakutan adalah keberanian. Nah, keberanian itu adalah produknya Tuhan. Daud memiliki keberanian yang datangnya daripada Tuhan, sehingga Goliat yang begitu besar bisa dikalahkan. Karena pada saat itu Raja Saul sendiri, Raja Saul dan pasukannya itu tiap kali mendengar suara Goliat, kata firman Tuhan, mereka ketakutan, gemetar. Orang yang takut itu akan melemahkan unsur sendi-sendi pada tubuhnya. Ya, orang yang takut akan gemetar dan itu
secara psikologi itu sel-sel dalam tubuhnya itu mengkerucut dan ensel-ensel tubuhnya itu akan gemetar. Dan itu saya mau katakan malam hari ini, bahwa ketakutan itu bukan produknya Tuhan. Jadi ingat, kalau saudara berada dalam ketakutan, itu adalah produknya setan. Karena setan seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, malam hari ini saudara, kita dikuatkan kembali oleh hambanya Pak Rianto, ya, meneguhkan iman saya, saya percaya meneguhkan iman saudara. Tidak kebetulan saudara, kalau malam hari ini dikatakan topik kita malam ini badai pasti berlalu. Nggak ada badai yang tidak pernah berlalu. Ya, badai sekeras apapun satu kali akan berlalu. Kalau kita, makanya Alkitab katakan, kalau kita dalam keadaan begitu, mari kita coba tenang. Dalam ketenangan terletak kekuatan. Puji Tuhan, terima kasih Pak Rianto. Dan saya buka kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya, bisa diketik di chat, atau bisa membuka mic, bisa langsung bertanya kepada teman Pak Rianto yang ada sekarang ini. Ada Pak Chandra juga dari Singapura, Pak Rianto, dan malam ini banyak member-member kita dari Singapura, Pak Rianto, ya. Ini membernya Pak Rianto kelihatannya banyak sekali yang masuk malam hari ini. Silakan Pak Chandra, puji Tuhan. Terima kasih Pastor Rianto, terima kasih Pak John. Saya ya sambil menunggu teman-teman yang lain ya, kita buka sesi tanya jawab atau peneguhan atau kesaksian ya teman-teman yang pernah mengalami badai. Tapi yang saya dapatkan 3 hal ini benar-benar luar biasa ya. Jangan dibolak-balik teman-teman ya, itu urutan menurut saya. Yang pertama, kalau kita menghadapi badai harus tenang dulu, jangan kalang kabut ya, jangan mikir sana sini jadi kita nggak bisa mikir apa-apa, kita akhirnya salah melangkah, akhirnya salah memutuskan, ya, akhirnya kita pakai kekuatan kita sendiri. Jadi pertama kali kita harus tenang. Ya, kedua baru cari Tuhan. Ya, Tuhan bilang aku di sini, kata Tuhan. Cari Tuhan dulu, jangan cari manusia, nanti jadi mengandalkan manusia. Ya, dan yang ketiga yang saya dapatkan dari Pastor Rianto sharing hari ini adalah yang ketiga, jangan takut. Baru setelah kita cari Tuhan, iman kita dikuatkan, kita harus melangkah dengan tindakan iman. Ya, apa yang baik melalui tuntunan Tuhan, sesuai kehendak Tuhan, kita melangkah. Ya, jadi 3 hal ini kita harus sistematis. Ya, kalau kita mau praktek dalam hidup kita, 3 hal ini dulu. Ya, saya dulu ya, saya sedikit kesaksian sambil menunggu yang lain. Saya dulu menghadapi masalah waktu anak saya sakit. Ya, ketika anak saya sakit eczema, saya kalang kabut kemana-mana. Ya, lari sana, lari sini, cari dokter yang terbaik di Singapura ini. Tapi apa? Nggak dapat hasilnya. Nggak ada kesembuhan. Biarin, Tuhan bilang ini anak, biarin dia, lari-lari dulu dah. Capek sendiri, baru deh, saya mau tenang. Ya, saya cari Tuhan. Tuhan bilang, ini aku di sini. Tapi saya cari Tuhan, baru kita melangkah dengan iman, sesuai tuntunan Tuhan. Mukjizat terjadi, teman-teman. Ketika saya mengikuti kehendak Tuhan, kita nggak bisa milih dokter manapun. Mungkin ada beberapa teman yang sudah mendengar kesaksian saya. Obatnya sama, kesembuhan terjadi. Ya, jadi ini pengalaman hidup kita. Ya, kita mau menjadi pelaku firman di malam hari ini. Kita diteguhkan kembali dengan sharing firman dari Pastor Rianto. Silakan teman-teman, ada yang ingin menambahkan? Ada yang ingin memberikan kesaksian ketika menghadapi badai, ya, outcome-nya gimana? Silakan. Ada chat di sini oleh Pak Denis. Saya mau bertanya, saya pernah mendengar pengajaran di mana dikatakan kita sebagai orang Kristen adalah Raja Wali yang mampu terbang di atas badai. Pengajaran tersebut sangat kontras dengan ajaran Pak Rianto. Mohon penjelasannya, Pak. Pastor Rianto, bisa? Masih mute? Ya. Pak siapa tadi? Pak Denny. Pak Denis. Denis. Oh, oke, ya. Thank you so much, Pak Denny, untuk pertanyaan. Oke, sebelum saya ngejawab atau sebelum nanti pertanyaan lain datang ya. Oke, yang pertama, saya akan berusaha untuk menjawab dengan apa yang saya mengerti
apa yang saya tahu dengan hikmat apa yang saya miliki gitu ya dari Tuhan gitu ya. Tapi juga mohon dimengerti bahwa mungkin juga nggak semua pertanyaan saya akan bisa jawab gitu ya. Jadi kalau saya nggak bisa jawab, nanti kita doakan gitu ya supaya keluar jawabannya dari Tuhan gitu. Oke, tapi ini pertanyaan yang pertama adalah mengenai Raja Wali. Mengenai Raja Wali yang mampu terbang di atas badai. Saya pernah dengar atau saya pernah lihat ya gambarnya Raja Wali, atau saya pernah dengar mungkin tentang klipnya Raja Wali. Raja Wali itu emang hebat. Lain sama burung-burung lain. Tapi Raja Wali di tengah badai, dia terbang di tengah badai. Dia bukan cuma di atas badai, di dalam badai dia terbang. Ya. Itu perumpamaan itu adalah maksudnya Raja Wali terbang di atas badai. Kita nggak perlu terpuruk karena badai kita. Kita bisa survive di dalam badai kita. Seperti Raja Wali yang tetap bisa terbang. Dia nggak perlu ngumpet. Dia bisa tetap terbang. Dia bisa tetap melangkah. Dia bisa tetap menuju ke tempat tujuan walaupun lagi ada badai. Dan hari ini sebetulnya nggak ada kontrasnya sama ini. Saya juga nggak tahu di mana kontrasnya sebetulnya. Tapi apa yang saya sharekan sebetulnya adalah kita jangan sampai tenggelam dalam badai. Ada apa yang Tuhan bicarakan, yang kita bisa ikuti. Apa yang Tuhan bicarakan, yang Tuhan katakan, itu sebetulnya juga berlaku buat kita. Kalau bisa boleh mungkin saya agak salah namanya. Kalau bisa dibilang ada kontrasnya, boleh diperjelas nggak kontrasnya di mana ya? Mungkin Pak, saya coba jembatani ya. Maksudnya Dennis ini kontras ini kan badai itu pasti hilang berlalu. Tapi banyak memang pengajaran yang mengatakan bahwa wajar. Ke-mute Pak John. Ke-mute Om John. Iya, sorry. Ya, maksud saya boleh menjembatani bahwa yang dimaksud badai ini kan bagi Raja Wali itu adalah satu kesukaan. Dia boleh terbang di atas badai. Begitu badai datang, dia mengembangkan sayapnya dan dia terus melawan badai dan makin tinggi. Nah, sementara badai yang dimaksud oleh Pak Rianto tadi, badai yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika badai, harusnya kita seperti Raja Wali, mengembangkan sayapnya, bukan dihajar badai. Saya menghadapi badai itu bukan lagi setahun 2 tahun. Ya, umur saya 66 tahun sekarang ini, saya hampir setiap saat saya menghadapi badai dalam kehidupan. Tapi saya tetap percaya. Kepada siapa saya percaya? Hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan itu seringkali hadir di tengah-tengah badai. Ya, ingat cerita Pak Rianto tadi, Pastor Rianto? Tuhan hadir di tengah-tengah badai. Bukan sesudah badai baru Tuhan hadir. Ketika kita tenang, kita bisa melihat Tuhan di tengah-tengah badai. Nah, saya mau katakan malam hari ini, banyak orang begitu melihat badai, ketakutan, tutup muka, nggak mau lihat siapa-siapa. Saya pernah dengar banyak cerita ya, waktu gunung meletus, orang saking paniknya ya, saking panik, bukan anak yang digendong bawa keluar, tapi bantal guling. Nah, itu bahaya sekali. Justru kita menghadapi masalah besar, kita coba duduk tenang. Kenapa kita harus duduk tenang? Kita percaya bahwa kita tidak sendirian, ada Tuhan yang ada di samping kita, yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi kalau ada Tuhan, ada panglima besar Tuhan yang ada dalam hidup kita, mau ngapain kita takut? Badai itu tidak akan pernah bisa membunuh kita kalau kita bersama dengan Tuhan. Buktinya murid-murid Petrus aja berani lompat ke laut, ya kan? Jadi Dennis, bahwa badai yang dimaksud ini, Raja Wali itu salah satu burung yang senang dengan melihat badai. Bukan dia ketakutan, ngumpet, tapi dia membuka sayapnya lebar-lebar dan dia terbang, menari di atas badai. Itulah Raja Wali. Jadi tidak ada yang kontras dalam hal ini. Tuhan berkati, Dennis. Silakan yang lain. Ya, saya sedikit menambahkan Pak John, Pastor Rianto, izinkan. Ya mungkin Pak Dennis, saya nambahkan segini ya. Tidak ada yang kontras, saya setuju ya, karena sebetulnya yang diajarkan hari ini atau di-sharingkan Pak Suryanto adalah step bagaimana kita sebetulnya melampaui badai, ya, melewati badai itu. Stepnya adalah 3 step itu tadi, ya. Harus kita tenang dulu, harus kita cari Tuhan dulu, baru melangkah, ya, melangkah dengan iman. Ya, melangkah dengan iman itu digambarkan sebagai Raja Wali yang terbang di atas badai. Ya, demikian juga
kita memiliki Allah yang besar, ya, yang mampu mengatasi itu, yang mampu menopang kita untuk mengatasi badai. Saya rasa itu, Pak Denis. Ya, jika memang masih ada yang mau ditanyakan, nanti bisa silakan ditanyakan. Saya ada permintaan untuk ada kesaksian Pak John di chat ya oleh Ibu Nerlin Ginting. Izin untuk bersaksi. Oke. Saya juga mau menyambut Ibu Ewi yang baru join malam hari ini. Shalom. Ibu Erlin Ginting sudah siap? Ya, Ibu Nerlin? ya, Oke, salam, siap. salam semua. Silakan. Ya. Pak, ini kesaksian bukan badai lagi, tapi tornado. Lebih dari badai. Jadi ceritanya ibu saya dulu orang yang sangat percaya. Jadi dia selalu membimbing kami 5 anaknya untuk rajin berdoa. Dia jadi teladan kami. Jadi ibu ini karena rajinnya ke gereja, pernah ada satu anggota gereja yang menghakimi ibu saya. Dia bilang, percuma ibu kamu tiap hari rajin ke gereja ibadah segala macam, tetapi ayah kamu tetap aja mabuk, judi dan perempuan gitu. Jadi ibu saya ini mungkin depresi mendengar kata-kata dari orang yang beriman begitu. Jadi karena depresi ibu harus makan obat, harus ke dokter makan obat tiap hari begitu, obat tidur. Jadi pernah ibu saya bilang begini sama saya, karena saya anak paling tua, dia bilang, capek makan obat terus, kasihan kalau uang ini harus beli obat, gimana kalau uang ini sebagusnya untuk adik-adik kamu yang 4 orang, gitu. Jadi, sudahlah Mak, tak usah didengarkan, yang penting Mama sehat gitu. Tapi dia harus makan obat selama 5 tahun pada saat itu. Jadi dia selalu menasihati saya, kamu harus selalu berdoa, kamu anak paling tua, kamu teladan buat adik-adik kamu, begitu. Jadi kami berdoa sebelum tidur, jadi besok paginya ternyata saya melihat ibu saya bunuh diri, begitu Pak. Jadi, tapi saya kaget benar gitu. Jadi saya mikir, Tuhan, semalam kami berdoa bersama-sama dengan orang tua saya. Tuhan itu ada apa enggak gitu. Jadi ya memang orang tua saya selalu mengajari saya untuk tenang pada saat itu. Jadi sebetulnya kaki saya sudah dingin, Pak. Cuman saya tidak mau kalau adik-adik saya melihat orang tua saya sudah meninggal tidak sewajarnya begitu. Jadi saya tutup pintu, saya bilang, ibu kita sudah nggak ada. Aku panggil tetangga, dan akhirnya orang tua saya dimakamkan, tapi masih ada bisik-bisik, lihat itu orang berdoa, orang saleh, tapi meninggalnya begitu gitu. Jadi pada saat itu saya bertanya, Tuhan kamu ada nggak gitu. Jadi tapi dengan berusaha percaya walaupun tidak ada harapan, ya dengan berjalannya waktu saya bisa membesarkan adik-adik saya, dan puji Tuhan mereka juga takut akan Tuhan begitu. Jadi dan akhirnya saya juga mendapatkan suami yang sama seperti orang tua saya, tapi karena melihat bagaimana ibu saya meninggal, saya tidak mau anak-anak saya menderita jadinya. Jadi saya kuat di dalam badai itu ataupun tornado itu begitu. Jadi maksud saya, teman-teman yang di Zoom ini, seandainya bagaimanapun kita dekatnya dengan Tuhan, badai itu selalu ada begitu. Jadi pernah saya benar-benar, Tuhan itu ada apa enggak sih gitu, saya tanya pada teman-teman. Tapi ada yang memberi saya buku, yaitu kalau nggak salah Zig Ziglar, dia juga seorang pendeta yang kehilangan anaknya, dan sementara cucunya masih kecil-kecil. Jadi dia juga merasakan seperti apa yang aku rasakan. Dia bilang, selama ini aku seorang pendeta, saya bilang sabar sama orang yang sedang berduka, tapi ketika kita menghadapi sendiri ternyata tidak segampang yang kita bilang begitu. Tapi ada temannya yang menguatkan pendeta ini. Di dalam buku itu dia berkata, iya Pak, benar, tapi banyak yang menopang Bapak berdoa, Bapak pasti dikuatkan begitu. Jadi disitulah aku disadarkan, ternyata orang Kristen juga berduka, bersedih, tapi banyak yang menopang, yang menguatkan. Jadi itu yang aku rasa, sehingga sampai saat ini pun aku tetap mencari Tuhan. Apalagi ini saya sudah 4 tahun di Singapura bekerja, belum pernah off day,
Tapi entah kenapa hari pertama off day saya cari di YouTube arti testimoni begitu kan. Jadi karena bahasa Inggris juga saya nggak pintar. Begitu saya buka apa testimoni, keluar dari YouTube itu kesaksian Ibu Judith Halim. Dan saya ambil WA Ibu Halim, saya bilang, Ibu Judith, saya udah 4 tahun di Singapura belum pernah off day, tapi pertama off day saya mau ke gereja, saya kemana ya begitu. Akhirnya Ibu Judith mengarahkan saya ke Bindov. Nah, dengan segala caranya Tuhan membawa saya ikut beribadah sampai saat ini. Jadi ya, akhirnya apapun yang terjadi sekarang karena sudah melewati badai tornado itu, saya selalu menyatakan dalam diri saya, suka-suka Tuhanlah, terserah Tuhan. Begitu, aku ini hanya debu, datang tidak bawa apa-apa, pulang juga bakal tidak bawa apa-apa. Begitu, jadi sekuat apapun badai itu sekarang saya sudah apa itu iman atau sudah memang don't care namanya saya tidak tahu, tapi memang terserah Tuhan lah, ini hidup saya terserah Tuhan gitu. Jadi itu kesaksian saya, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nerlin. Ya, jangan don't care ya. Ini memang pekerjaan Tuhan memberi kekuatan kepada Ibu gitu ya. Jadi harus Ibu menjadikan lebih beriman. Ya, puji Tuhan. Ya, apapun itu keadaan dan kehidupan kita yang pernah kita alami, saya rasa ada rencana Tuhan di balik itu ya. Kita nggak usah bersedih atau kembali ke masa lalu di mana ibunya dari Ibu Nerlin ini sudah tiada. Kita melangkah ke depan melihat bagaimana penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Saya undang Pak Gideon Israel ya, ada sedikit kesaksian katanya juga. Silakan Pak Gideon. Oke. Di mana Pak Gideon? Posisi di mana? Terima kasih waktu dan kesempatan. Malam ini pertama kali saya hadir dalam Zoom ini yang perdana, Tegar Community. Saya asal NTT, posisi saya sekarang di Malaysia. Shalom. Saya kerja di sini sudah 6 tahun. 2 tahun lalu saya mengalami badai. Itu adalah sakit penyakit. Waktu itu saya pun sebagai salah satu orang yang ilegal, tidak ada paspor, dan juga saya tidak ada uang waktu saya kena sakit, dan saat itu pun saya tidak tahu jalan keluarnya mau gimana. Dan saya Kristen, tapi waktu itu saya jujur bahwa saya adalah orang Kristen yang mengenal kematian adalah kematian, belum mengenal kematian adalah keuntungan. Jadi saya takut, cemas. Saya pun pernah berpikir harus menyerahkan diri supaya ditangkap dan pulang ke kampung. Saya batuk, ada darah juga, tetesan darah itu mungkin selama 2 bulan. Dan sakit itu pun berbulan-bulan. Saya pikirnya ada bos-bos yang suruh saya kerja, tapi saya tidak ikut karena saya berpikirnya besok saya akan mati. Karena sesak napas, saya tidak bisa tahan semua. Ada orang yang bilang besok kamu kerja, saya tetap tidak mau. Karena pikirnya detik ini atau 1 jam kemudian saya akan mati. Saya memang betul-betul dalam badai yang sangat berat. Saya tidak bisa ada jalan keluarnya. Tapi waktu itu saya bertemu dengan satu orang Kristen yang tetangga yang menjemur pakaiannya. Saya coba sore-sore saya baca Injil dan saya lihat Alkitab, saya lihat dia dan saya coba tegur, shalom. Terus dia bilang shalom, dia mendekati saya, dia mendoakan saya, dan saya mulai belajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Dan akhirnya dalam beberapa waktu yang sangat singkat, darah itu tidak ada lagi. Dan itu sudah 3 tahun atau 2 tahun lebih, sampai saat ini darah itu tidak ada lagi. Saya ikut Zoom, keluar masuk beberapa Zoom juga yang saya ikut. Dan akhirnya saya sembuh pun pekerjaan Tuhan saya tidak tahu. Sampai saat ini saya sudah kembali pulih. Dan
saya percaya bahwa ketika Tuhan menyuruh kita mendahului itu, pasti yang kita temukan itu adalah sesuatu yang berlawanan dengan apa yang Tuhan kehendaki. Jadi bagaimana sebagai orang Kristen itu bertemu sesuatu badai itu adalah yang pastinya yang tidak Tuhan kehendaki. Bagaimana kita harus kuat dan menghadapi itu. Karena mungkin pada saat itu saya seperti sudah mau berlayar kembali. Karena saya berlawanan dengan angin yang kencang. Tapi puji Tuhan, Tuhan membawa orang baik. Dalam ibadah Zoom saya, teman-teman saya, akhirnya saya melewati itu karena saya yakin dan percaya bahwa setiap langkah, setiap detik, yang seperti yang saya pikirkan bahwa ada kematian itu sebenarnya tidak ada. Tuhan Yesus bersama saya sampai saat ini, 2 tahun, saya tidak mati. Tuhan masih ingin saya masih mau menyembah Dia karena Mazmur bilang apa? Daud pernah bilang apa? Bagaimana mungkin orang mati bisa menyembah Engkau? Jadi sampai saat ini saya mengambil kesempatan bahwa Tuhan masih menginginkan saya memberikan kesaksian bagi banyak orang bahwa di setiap keadaan, situasi apapun, kegelapan apapun, kita harus mengenal bahwa itu Tuhan ada. Amin. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Gideon ya. Jadi langkah iman Pak Gideon ambil adalah ya just say shalom ke orang dan teman yang ada di komunitas saat itu. Pak Gideon mengalami jamahan Tuhan melalui doa ya. Terima kasih untuk kesaksiannya. Ada tambahan sedikit Pak Rianto, Pastor Rianto, Pak John, sebelum saya panggil Kak Once untuk bersaksi kembali, ada tambahan atau tanggapan sedikit? Silakan. Ya, bagi Gideon ya, semua teman-teman yang ada malam hari ini, saya mau katakan di dalam dunia yang kita hidupi sekarang ini, yang kita tinggal ini, ada 2 macam suara. Ada voice dari Tuhan, ada noise, toksin, suara dari setan. Nah, itu yang seringkali mengganggu, mengacaukan pikiran anak-anak Tuhan. Karena setan sifatnya selalu mengganggu dengan noise, toksin ya, berita-berita yang tidak enak, ancaman-ancaman dan lain sebagainya. Tapi kalau kita dengar suara Tuhan, voice, suara dari Tuhan adalah memberikan damai, sejahtera, dan sukacita. Tuhan tidak pernah mempunyai keinginan untuk membunuh anak-anaknya. Ya, sejahat apapun tidak akan Tuhan melakukan sesuatu untuk membunuh orang-orang yang percaya. Beda dengan zaman-zaman perjanjian lama ya. Seperti yang Pak Hengki pernah tanyakan, bagaimana Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu Bapa yang baik, tapi kemudian Tuhan mensuruh di dalam kitab Taurat mengatakan bahwa jangan membunuh, tapi kemudian yang terjadi Tuhan suruh menumpas habis orang-orang Filistin. Ya, jadi seperti kontradiksi. Tapi kita hidup di zaman kasih karunia Tuhan, zaman anugerah. Jadi tidak ada lagi rencana Tuhan untuk membunuh manusia. Nanti satu ketika waktu Tuhan datang kembali ada pengadilan terakhir. Tapi sekarang tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Bila badai itu datang, tenang, ya. Tetap tenang, harapkan, andalkan Tuhan dalam hidup saudara. Yakin dan percaya, ketika saudara tenang, maka kekuatan Allah akan menguatkan saudara. Ya, jadi tidak perlu takut. Gideon, engkau menjadi saksi yang heran untuk teman-temanmu, untuk dimanapun Tuhan pimpin kamu ada, untuk menjadikan kamu alat kepujian bagi Tuhan. Silakan Pak Rianto ingin menambahkan, menguatkan teman kita ini. Saya rasa semua udah di cover ya sama Pak Chandra sama Pak Joni ya. Saya rasa sama ya. Mungkin ada sedikit mungkin saya salah dengarnya atau apa tadi. Tapi cuma saya mau bilang kalau nggak salah dengar tadi Gideon ada sempat bilang saya nggak tahu saya sembuh karena apa, karena Tuhan atau bukan. Mungkin itu kalau ini saya salah dengarnya ya.
Cuman kalau misalnya benar itu tadi yang dibicarakan, saya mau bilang di dalam keadaan apapun, kalau apalagi kita yang mengenal Tuhan, kita tahu semua yang baik, ya semua yang baik bagi kita, Tuhan yang berikan. Kita harus berani untuk selalu bilang sama Tuhan, puji Tuhan untuk sudah kesembuhannya. Kita harus yakin bahwa Tuhan turut bekerja dalam hidup kita. Itu aja sih yang saya ingin tambahkan tadi untuk Nerlin ya. Nerlin yang kuat ya, terus berdoa. Saya tadi waktu lagi dengar Nerlin cerita ya, memang kadang-kadang orang di luar sana jangan terlalu didengerin lah ya. Kadang-kadang orang di luar sana kan mungkin mereka manusia juga ya, mereka mungkin banyak kekurangannya. Orang yang di dalam gereja pun jangan dipikir orang-orang suci semua gitu ya. Ada aja kekurangannya. Tapi yang kuat, bahkan waktu tadi Nerlin bilang waktu mamanya tetap berdoa. Bisa dibayangin nggak kalau berdoa aja, itu sebetulnya karena berdoa keadaannya mungkin papanya Tuhan masih jaga, masih ada pengharapan. Tapi kalau sudah nggak berdoa itu sudah nggak ada pengharapan. Ya, jadi tetap berdoa, lihat dalam segala keadaan tetap berdoa, tetap pegang erat janjinya Tuhan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan bunuh diri, gitu ya. Tetap 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 teguh sama Tuhan. Pada saatnya orang-orang yang setia sama Tuhan, pasti Tuhan akan turunkan pertolongan, amin ya. Oke. Kemudian Nerlin juga di Bindov ya, mungkin kapan nanti hari Minggu bisa ketemuan ya? Iya, siap Pak. Iya, oke. Thank you, Pastor Rianto. Saya undang Kak Once ya, sebelum yang lain juga mau memberikan tanggapan kalau memang ada. Kak Once silakan kalau ada kesaksian. Masih ada? Ya. Kalau ini maaf bukan Kak Once. Oh, bukan Kak Once ya? Yang Buna. Pakai. Buna. Oh, oke, silakan. Sorry. Saya Kalau pikir Bunawu Pak Kak Once. Oke, silakan. Anak Bindov juga. Mungkin saya mau bersaksi sedikit mengenai keluarga saya, orang tua saya. Firman malam ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bapak Rianto, sangat memberkati dan sangat menguatkan. Di mana sini dijelaskan bahwa kalau kita itu orang beriman pada Tuhan, jelas kita selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal apapun. Itu sangat memberkati buat saya. Terkait dalam keluarga saya, orang tua saya. Orang tua saya itu mereka adalah dari orang tua mereka sudah Kristen. Setelah itu orang tua saya dulu itu mereka itu hidupnya tani, tapi orang cukup-cukuplah mereka punya hidup. Semakin mereka cukup hidup, semakin banyak tantangan yang mereka hadapi. Banyak orang yang cari, semakin juga mereka tekun di dalam gereja. Kalau ada pertemuan di pastoran, ada rekoleksi, sering ibu saya sama bapak saya selalu ikut. Seiringnya waktu mereka makin tekun di dalam gereja, dalam kegiatan gereja, makin banyak badai juga yang mereka hadapi. Banyak orang yang cari mereka. Kadang kan orang tua saya banyak berteman baik dengan pastor-pastor. Jadi banyak tetangga yang iri hati atau apa lah gitu. Kadang dikutuk sama ayah saya sampai waktu itu mereka cari sama ayah saya. Cari orang yang buat dia dukun lah gitu, orang percaya itulah di dalam kampung sampai ayah saya tidak bisa jalan. Tetapi kita sebagai orang itu kita tetap mendoakan, kita tidak membalas, kita tetap berbuat baik. Apapun yang kita miliki, entah sedikit atau apapun itu kita tetap berbagi dan tetap mendoakan mereka. Tidak pernah bilang kita mau ikutin aja, mau balas dendam dengan cara itu, kita tidak ini. Kita pakai saja dia, kita tetap semangat dalam Tuhan. Jika memang kita yang berbuat salah, kita kena. Dan apapun juga itu, intinya kita tetap terima, intinya kita percaya Tuhan. Itu saja, itu kekuatan yang dimiliki oleh orang tua saya. Bahkan semua satu desa itu hampir orang bilang, dia itu tidak ada harapan lagi begitu. Karena sudah lihat posisi keadaan bapak saya itu sudah tidak bisa jalan.
Tetapi puji Tuhan, kita semakin kami semua sebagai anak-anaknya, kami mendoakan saja, kita terima apapun itu yang terjadi dalam keluarga orang tua saya. Sang ibu juga selalu berdoa setiap pagi, siang, malam, dia berdoa sembunyi. Ya, dia masuk sendiri dalam kamar, dia sembahyang saya dengan orang-orang juga yang mengutus saya. Seiringnya waktu juga ada masalah tanah, mereka saling berebut tanah antara keluarga, bukan orang lain, keluarga sendiri. Hanya karena iri hati, lihat ayah saya sudah makin banyak itu gitu. Akhirnya kami sebagai anaknya selalu mendoakan, kita bilang intinya kita jangan berbuat jahat dengan mereka, apa yang mereka lakukan, kita doakan saja Tuhan yang ambil alih gitu. Jadi termasuk saya juga waktu itu sebelum saya masuk Singapura, saya masih ikut kegiatan di dalam gereja, ikut kegiatan muda-mudi di dalam gereja. Jadi saya juga tetap kuat, lihat keadaan ayah saya, kami tidak trauma. Meskipun ada sakit juga, lihat ayah kita, dia adalah kekuatan kami untuk bisa menolong, bisa sekolah begitu, tapi semuanya gagal. Tapi yang walaupun kondisi ayah saya begitu, tapi akhirnya saya cari jalan lain sampai saya pergi merantau, biar saya tidak melihat, sepertinya tidak menerima keadaan seperti itu kan. Jadi saya ambil alih, saya langsung pergi merantau. Sampai saya berdoa semoga saya mendapatkan orang Kristen di Malaysia. Saya berdoa Tuhan juga menjawab doa saya. Banyak hal yang saya alami tentang Tuhan itu sangat membantu saya. Di mana saya ada, tetap ada gereja di situ. Tuhan tunjukkan. Nah, akhirnya waktu sampai tahun 2018 saya sudah berapa tahun? 2 tahun di Singapura. Saya pulang kampung. Saya mendengar ayah saya, lewat doa saya doakan ayah saya. Dia bisa ada tim doa yang mendoakan ayah saya. Dia bisa sembuhkan waktu itu. Akhirnya ayah saya pergi percaya sama tim doa itu, bilang katanya itu besar iman Bapak. Sekalipun orang menentang kamu dengan cara dia mencari dukungan atau apa, kamu tidak akan diambil nyawanya gitu selain Tuhan, karena kamu itu dalam posisi apapun kamu tidak pakai hal-hal yang bersalah, tidak pakai dukun atau apa sakit gitu. Percaya saja, pakai obat rumah sakit lah, perobatan ayah saya. Seiringnya waktu, akhirnya dengar ayah saya sudah sembuh, jadi saya minta bos saya mau pulang kampung untuk minta syukuran. Akhirnya saya pulang kampung tahun 2018, saya pulang kampung. Saya sangat bersyukur bagaimana Tuhan itu bekerja. Kita tidak pernah balas dengan orang yang berbuat jahat dengan kami. Tapi Tuhan itu sangat baik, bisa membantu keadaan posisi kami. Ayah saya juga bisa sembuhkan cara Tuhan. Karena kalau kita jauh daripada Tuhan, kalau kita tidak percaya dengan iman, kan yang jelas kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin roh ayah saya sudah tidak ada, gitu. Jadi saya di sini sangat memberkati untuk keluarga saya, sangat memberkati firman hari ini, sangat menguatkan apa yang kita alami dalam kondisi kesulitan apapun, saudaraku. Kita percaya Tuhan, entah di lubang manapun pasti Tuhan ada. Benar kata Bapak Rianto tadi yang katakan, itu sangat luar biasa. Itu yang saya alami, bagaimana Tuhan itu bekerja di tengah keluarga saya. Terima kasih banyak. Karena di sini Matius 33 bilang begini, kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita tidak mencari Tuhan dulu, pastinya semuanya akan sia-sia apa yang kita mau harapkan. Karena Matius 6 ayat 3 mengatakan,
Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini jelas sekali. Kalau kita mencari Tuhan duluan, pasti ada jawaban di dalam kesulitan apapun. Haleluya. Mungkin itu dari saya. Amin. Amin. Terima kasih. Thank you. Ya. Oke, Pak John, gimana? Ada lagi? Iya. Pak Fernando sudah buka kamera. Pak Tio Budi, ada yang mau tanggapi? Silakan. Silakan, ada yang mau ditambahkan Pak Tio Budi? Ya, thank you banget nih buat Pak Rianto hari ini. Makanannya penuh bergizi ya. Tapi hari ini saya mendapatkan kembali peneguhan dari apa yang dalam perenungan saya secara pribadi. Yang pertama kali dibilang itu, waktu kita melaksanakan perintah Tuhan, ternyata bukan berarti nggak ada badai ya. Karena memang pemahaman saya secara pribadi, waktu kita melaksanakan perintah Tuhan, maka ada daging yang harus dikelupas, ada harga yang harus dibayar, pikul salib sangkal diri, dan hari ini kembali diteguhkan oleh Pak Rianto, dan buat saya itu berarti saya ini lagi nggak salah jalur kayak gitu. Dan masalah badai, saya pun pribadi sedang menghadapi badai, tapi memang yang ingin saya mau sampaikan gini, ada dua badai mungkin yang tadi Pak Rianto bilang kan, badai eksternal kan, artinya yang dimana murid Yesus menghadapi badai itu karena memang angin yang berbalik, tapi memang ternyata ada badai juga yang internal. Badai yang memang akibat perbuatan kita sendiri seperti Yusuf gitu. Nah kalau badai yang internal ini cepat-cepatlah bertobatlah, cepat-cepat datang sama Tuhan minta ampun. Kalau enggak ya jangan sampai seperti Yunus kan, dimakan di perut ikan. Tapi jujur hari ini tuh buat saya banyak peneguhan, buat saya banyak mengingatkan kembali, membuat saya jadi kembali banyak evaluasi diri, bukan cuma sekedar evaluasi diri nih, akhirnya peneguhan-peneguhan seperti itu. Dan saya dapetin luar biasa. Memang tadi kebetulan saya masih di jalan tuh sambil dengerin karena tadi ada sedikit urusan mau beli sesuatu buat anak-anak kayak gitu. Tapi thank you Pak Rianto. Itu aja Om John, Pak Chan yang saya mau sampaikan, luar biasa. Baik. Ya, thank you. Pak Jimmy tadi mau sampaikan sesuatu, Pak Jimmy, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Salam semuanya. Malam Pak Jimmy. Saya mau bagikan ini suatu kisah nyata. Saya ini sekian tahun yang lalu. Ini artinya suatu kesaksian ini dia bukan cerita badai pribadi, tetapi memang badai yang waktu itu saya tuh dari Manado mau tujuan ke Surabaya. Pada saat itu memang kita juga nggak punya uang. Saya waktu masih bujang, saya bawa anak tetangga juga ya, anak masih kecil ini dia masih umur sekitar 12 tahun. Dia mau pingin ketemu dengan pamannya di Jakarta. Saya bilang oke, nanti saya ke Jakarta, kamu ikut. Tetapi kapal ini cuma sampai Surabaya, kita nyambung lagi. Pada saat di perjalanan itu kebetulan kapal barang, itu dihajar ombak. Akhirnya kapal itu larinya miring, kontainernya semua ada yang sampai jatuh. Waduh, saya bilang ini kapal udah miring ini, saya bilang ini bukan lagi ini badai beneran yang saya hadapi. Saya bilang kok bisa seperti ini ya. Akhirnya kita jalanin terus. Nah di situ saya bilang kamu berdoa. Dia bilang apa yang berdoa, saya udah takut. Dia masuk ke kamar mesin, bolak-balik dia teriak terus, ketakutan. Dia sangat-sangat ketakutan sekali. Terus saya naik ke atas, saya lihat di situ kapten sama penumpang berantem. Karena apa? Kebetulan itu penumpang itu ijazahnya lebih tinggi dari kapten. Akhirnya mereka ribut. Dia katakan saya punya ijazah bisa dicabut kalau saya tidak ambil alih ini kapal. Yuk ijazahnya apa? Saya nggak ngerti kenapa bisa terjadi keributan antara kapten dan penumpang. Akhirnya ini kapal berjalan terus. Saya bilang ya sudah. Saya bilang disitulah Tuhan memang benar-benar ambil alih. Kapal dalam posisi sudah jalan miring, sudah masuk air. Perjalanan itu memang 1 hari 1 malam yang sisa sampai kita tiba di Surabaya. Wah, saya bilang nih kapal ini sampai jalan, untung tidak tenggelam.
Karena keributan terus, ini satu hari satu malam yang saya lihat mereka berantem terus antara kapten dan penumpang. Karena dia bilang, jasa saya lebih tinggi, saya harus ambil alih kapal ini. Saya cuma katakan, yang ambil alih ini Tuhan. Kenapa mesti jadi keributan kalau Bapak si A ini dia sebagai yang ditugaskan oleh perusahaan sebagai kapten, kenapa Bapak sebagai penumpang mau ambil alih? Iya, karena saya punya ijazah. Saya bilang, kalau Bapak merasa ijazah lebih tinggi, ada yang lebih tinggi lagi, Pak. Di sini adalah Tuhan. Tuhan yang ambil alih, bukan Bapak. Biarin aja, ini kita berjalan terus. Akhirnya saya tuh sampai mau ditangkap, mau dibuang ke laut. Saya bilang, wah, kok bisa jadi begini, Pak? Nah, itu dikatakan, ini ombaknya makin kencang. Bapak itu bilang, ya kamu anak kecil jangan sok ngatur saya. Saya ini punya ijazah lebih tinggi. Saya bilang bukan itu, Pak. Bapak boleh ijazah lebih tinggi, tetapi yang punya paling tinggi adalah Tuhan. Biarin Tuhan yang ambil alih. Kita berjalan aja, kecuali kalau memang Bapak ribut, ya sekarang kemudinya tidak ada yang pegang. Nah sekarang keributan, Bapak ribut terus, kapal ini berjalan terus. Saya nggak tahu arahnya bagaimana, kok bisa kita sampai tiba di Surabaya dengan selamat dalam keadaan miring. Saya bilang, waduh, Tuhan itu memang benar-benar ada. Ambil alih kapal tersebut. Pada saat kita sampai di Surabaya, kita bilang mengucap syukur, ya ini udah akhirnya datang tim penolong, skoci apa semua, mereka udah lempar, karena kapal makin masuk terus. Nggak taunya jalan-jalan terus sampai di pinggir dermaga. Ya udah kita pulang, ini nggak habis terus sampai di situ. Saya bilang ya udah, saya ajak yang anak kecil ini, tetangga saya, ayo kita pergi ke rumah tante saya di Surabaya. Ya udah kita ajak, pas sampai di Surabaya, tante lihat saya bawa anak orang, saya diusir di situ. Dibilang, kamu keluar, kenapa bawa anak dari sini? Anak ini bawa ke sini lagi. Waduh, saya bilang, saya kaget. Kita di komplek Angkatan Laut. Udah, saya pergi, saya bawa dia. Saya ajak, saya bilang, oke, kita harus ke Pasar Turi, kita harus beli tiket, kita berangkat ke Jakarta. Pada saat kita berangkat, ini perjalanan ini memang cukup menggoncangkan anak ini, karena dia menangis terus. Bilang artinya apa? Dia stres ya. Di kapal kita cuma ada duit untuk sampai, saya bilang ini ada duit hanya sampai mungkin di Pasar Turi. Untuk beli makan aja nggak ada. Wah, Bapak Ibu mungkin bisa bayangkan, itu di kapal, kita naik kapal barang, itu penumpang terus sampai dengan pedagang, itu bolak-balik terus sampai injak-injak kita, karena kita nggak dapat tempat duduk karena penuh. Wah, ini anaknya makin nangis, makin stres. Saya bilang, udah kita berjalan aja terus, ya tahan aja. Kita nanti makan di Jakarta. Udah pas sampai di Jakarta, tidak putus-putus saya itu. Akhirnya tibalah kita di Jakarta di Pasar Senen. Saya bilang, udah kita tinggal satu kali lagi naik mobil, kita naik bus 52, nanti turun di Cempaka Putih. Pas naik bus 52, ditagih, saya bilang kita nggak punya duit, Pak, kita dari sini. Tasnya kita diambil. Kebetulan ada copet mau dirampok, saya nggak tahu kok tiba-tiba kaki saya sengkak begitu. Yang copet itu langsung jatuh tersungkur ke depan. Wah, saya bilang ini saya bilang ini pekerjaannya ini ya Tuhan memang yang ambil alih. Kita padahal saya nggak sadar, saya punya kaki tiba-tiba saya angkat. Yang tas yang anak kecil ini bawa, akhirnya mental jatuh tasnya. Lalu saya bilang ini, saya biarin aja. Kaki saya pas angkat begitu, saya pun nggak sengaja kok kaki saya diangkat. Saya bilang kok ini, saya pikir ini pekerjaan Tuhan yang ambil alih semuanya. Akhirnya kita bisa tiba di Jakarta, Cempaka Putih dalam keadaan selamat. Saya bilang ini, wah saya mengucap syukur loh. Wah, sampai di rumah Om diceritakan semuanya, Om bilang ini luar biasa kalian punya pengalamannya ini dia. Saya bilang ya ini Tuhan, karena Tuhan yang ambil alih, bukan kita. Kalau kita ada sesuatu apapun, saya bilang ini selama ini hidup kita punya Tuhan hanya satu kali, saya pasrah aja. Karena saya nggak pernah berpikir, saya nggak pintar berdoa apa semua, saya cuma pasrah. Baru saya lihat ini kenyataan memang Tuhan ada. Dimanapun kita ada, Tuhan tetap ada. Hanya itu Pak. Terima kasih Pak. Amin, amin. Thank you Pak Jimmy, kesaksian yang luar biasa. Hampir mirip perjalanan saya ya. Saya naik kapal barang 1 bulan dari Manado sampai tiba di Surabaya.
Haleluya. Iya. Ya, puji Tuhan, Pak. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang Iya. penting kita tetap berpegang, percaya kepada Tuhan, maka segala sesuatu Tuhan buat itu indah pada waktunya. Masih ada lagi yang mau Amin. bersaksi? Silakan. Buka mic, buka videonya kalau ada yang mau bersaksi biar lebih ya, kita bisa lihat di sini ya. Saya percaya Shalom malam Pak hari ini. John. Bu Ya, Ibu Ewi, Lita, silakan. Bu Ewi, coba Oh, tolong Ibu baca Ewi, dong. Ibu Iya, Ewi dia baru mau kali ini bersaksi. bergabung. Iya. Oh, Ibu Ewi, selamat malam, Ibu Ewi. Iya, selamat malam, Pak. Waduh, selamat Bu Ewi bergabung posisi di mana, Bu Ewi? Eh, ya, Pak. Ini dari Aceh, Pak. Aceh, oke. Oh, haleluya. Aceh Meulabo ya, Bu ya? Enggak, Banda Aceh, Pak. Oh, Banda Aceh. Waduh. Kita kalau dengar ada orang Kristen di Banda Aceh, ini luar biasa ini, satu surprise. Memang asli Aceh, Bu? Iya, iya, Pak. Asli Aceh. Oh, sudah berapa tahun ikut Tuhan Yesus, Bu? Waktu itu dilayani waktu tsunami. Oh, I see. Haleluya. Luar biasa ya. Sekarang masih posisi di Aceh, Bu ya? Enggak, ini pas lagi di Medan, Pak. Oh, di Medan. Puji Tuhan. Ya, ada yang mau disampaikan Ibu Ewi? Bisa ceritakan pengalaman tsunami Bu Ewi? Kita belum tahu benar ini Ibu kan ada di Aceh waktu itu Bu ya? Iya, Pak. Nah, bisa diceritakan bagaimana Ibu bisa lolos dari tsunami? Waktu itu pertama kenal Tuhan sih sebelum tsunami. Gitu Ya, pernah mimpi. Dan tuh waktu itu udah pas orang tua tahu dibawa pulang. Karena lagi belajar-belajar, tapi belum masuk Kristen lah gitu, masih ya, belajar-belajar gitu. Terus tiba-tiba tsunami, udah tsunami karena kakak sama adik kena tsunami, rumah udah habis semua. Kami dari Takengon ke Banda Aceh, udah ke Banda Aceh, ketemulah sama kakak-kakak yang dari Abalov itu. oh Mereka lah haleluya. sama Kak Silpi, sama Kak Tommy, sama Kak Fani. Ya, 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 ya. Waktu itu dibawa ke Subang juga ada belajar gitu. Udah tuh udah waktu tsunami itu kami ke Banda lah gitu Pak, karena udah habis rumah semua kan, karena masih lagi kuliah. Haleluya. Disitulah waktu itu orang tua belum kasih lah gitu, karena Bapak waktu itu masih menjabat ketua DPRD di sana. Jadi Oh, takutlah orang-orang pada tahu gitu. oh ya. Cuma waktu itu kan nggak tahu lah kalau di Aceh tuh kayak mana lah bilangnya Pak ya. Di sana tuh pemahaman tentang agama lain tuh nggak ada. Ya, 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 Jadi ya. nggak tahu lah ada Kristen tuh gini-gini gitu. Rupanya waktu itu sebelum tsunami itu ada orang Kristen pindah ke sebelah rumah kami. Tapi kami Ya. kan nggak tahu dia agama Kristen. Karena di sana yang Kristen sama yang Islam pun sama-sama pakai jilbab juga. Nggak tahu, rupanya kalau udah hari Minggu, kakak itu sama abang itu rapi terus selalu. Mau kemana kak? Tanya gitu. Oh mau sembayang katanya. Loh sembayangnya kok pagi-pagi gitu. Terus tanya lah gini. Tahu-tahu udah Ewi dimimpiin terus lah gitu. Sama Tuhan. Waktu itu belum tahu lah itu Tuhan gitu. Cerita-cerita lah. Kak Ewi gini. Ih terkejut lah dia. Dibilang Wi itu Tuhannya orang Kristen. Ewi mau tahu katanya gitu. Dikasih tahu lah. Pas kasih tahu bilang sama orang tua udah nggak dikasih. Oh itu udah si Dewi ini udah masuk jin katanya, udah masuk setan nih, harus dibawa pulang gitu. Udah Dewi waktu itu dikurung di kampung, itulah terus tsunami. Pas udah tsunami, itulah dibilang sama Mak, tengoklah Tuhan udah marah nih gara-gara Ki murtad, semualah nih udah kena imbasnya karena bahaya gini-gini. Dibilang gitu. Jadi waktu itu dibawa Lewi ke Banda untuk biar diapailah gitu.
Itulah terus ketemu karena Ewi udah terus waktu itu ada rasa gini dalam diri, aku harus ngikut dia gitu. Kayak ada yang bisikin, eh, inilah jalan, harus ini gitu. Kayak ada yang tuntun terus gitu. Waktu itu nggak kayak sekarang, maksudnya banyak ketakutan. Waktu itu berani aja gitu. Itulah terus ketemu pas sudah di gereja waktu itu nggak ada yang berani baptis satupun. Pertama dibawa ke Katolik, nggak berani lah, jangan ngeri lah nanti karena bapaknya ketua dewan di sini bahaya gitu. Pergi ke GPDI tempat Ibu Meti juga nggak berani. Barulah ada Bapak Pendeta Chandra, pendeta GPPS berani. Nggak apa-apa Ewi, saya berani, ayo katanya gitu. Langsung dibaptis bapak itulah yang ngajar-ajarin pertama. Baru dari gereja dikenalin lah sama itu Kak Tommy, sama Kak apa. Baru orang itulah yang baik-baik Pak. Mereka lah yang kenalin Kak Wi kalau dalam Tuhan tuh gini gini gini. Makanya Wi waktu itu sedih juga, udah habis pada pulang semua ke Jakarta. Nggak ada lagi lah Ewi jumpa, maksudnya Wi nanti Ewi bergereja gini. Jadi Ewi nggak ada bergereja lah sampai detik ini. Karena kebetulan suami Katolik, Ewi nggak bukan nggak nyambung, kurang mengerti gitu. Karena Ewi kayaknya udah sama kakak-kakak yang di Abalov ini, Ewi udah sayang kali. Jadi kebetulan kemarin jumpa Kak Nia di Medan, makanya Ewi diajak gabung di Mesbah Pagi. Itulah Ewi bersyukur kali sama Tuhan, berarti Ewi gini, oh Tuhan, berarti Tuhan nggak tinggalin Ewi lah gitu. Karena udah sempat berapa tahun nih gini, apa betul ya Tuhan ini sama Ewi gitu. Jadi Ewi berdoa terus lah, akhirnya ketemu Kak Nia di Medan itu, dipertemukan, diajaklah Ewi gabung di doa pagi. Iya. Haleluya. Jadi Ewi walaupun keluarga belum ada yang percaya, tapi Ewi percayalah kalau Ewi udah selamat, Tuhan bilang seisi rumah maka Ewi selamat juga gitu. Ewi percaya itu aja. Amin. Karena Thank you, udah Ewi. Ya, terima kasih ya. Ini Ya. sama Pak John dengan permintaan dukungan doa dari Pak Gideon ya, sama yang nanti kita doakan ya untuk diberi hikmat supaya tidak membenci ya, memilih untuk menjadi orang Kristen ya. Nanti kita support dan dukung dalam doa. Pak Chandra, Ya. tolong diketik dulu Pak link untuk doa Mesbah Pagi. Mungkin banyak teman-teman di sini yang mau ikut doa Mesbah Pagi seperti Ewi. Kita setiap jam 5 subuh ya waktu Jakarta ya ada doa pagi. Banyak berkat lewat Koram Deo ya. Tolong diketik Pak Chandra linknya. Ya. Jadi saudara bisa bergabung di Mesbah Pagi. Ya, ini linknya di Pak Chandra sedang ketik ya. Bisa ngikut setiap jam 5 pagi kita ada doa dan banyak berkat yang akan saudara terima lewat Mesbah Pagi ya. Ada equipping, terus kita ada pembahasan, ada doa saling menguatkan ya. Silakan, mungkin masih ada lagi yang mau bersaksi. Pak Rianto bersabar dikit Pak ya. Ya inilah kita Atau punya kalau sudah mungkin Pak John sudah yang kebutuhan doa kali ya. Ada yang kebutuhan doa juga silakan sampaikan. Iya, ada yang membutuhkan doa. Ada kebutuhan doa khusus silakan. Yang mau sampaikan mohon bantuan doa silakan, ini nanti akan didoakan oleh teman-teman yang ada di sini malam hari ini ya. Nggak usah sungkan-sungkan, kita adalah satu keluarga Allah. Ya, keluarga besar kerajaan surga. Nah, kita berkumpul malam hari ini setiap Rabu malam jam 7 ya. Saudara ingat benar linknya jangan sampai dihilang, dibuang. Setiap jam 7 malam saudara akan dilayani. Terima kasih malam ini partisipannya ada 35-an berapa tadi ya? 38 tadi kayak Om Jan. 38 ya, puji Tuhan. Oke. Masih ada lagi?
Kita masih berikan kesempatan. Kalau tidak ada lagi, kita akan akhiri ya, Pak Chandra, Ya, malam hari ini. saya serahkan ke Pak Tio Budi. Nanti teman-teman yang sudah menuliskan doa kebutuhan nanti akan didoakan oleh Pak Tio Budi yang bertugas hari ini. Dan juga Pak Tio Budi akan mendoakan pembicara kami. Nanti minta Pak Suryanto untuk doa berkat ya, Pak Suryanto ya. Setelah dari Pak Budi berdoa, Pak Suryanto tutup dalam doa berkat. Oke, silakan Pak Tio. Oke, terima kasih Pak Chandra buat waktunya. Jadi malam ini saya juga bersyukur buat teman-teman yang hadir, dan saya percaya kehadiran teman-teman sangat diberkati oleh Tuhan. Amin. Saya mau nanya, ini Ibu Rambunau, ini ibu ya, Ibu Rambunau ya Pak Chan? Ya, Ibu. Oke, mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita mau satukan hati, kita berdoa. Kita mau akhiri ibadah kita, komsel kita malam ini. Mari kita berdoa. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat kebaikanmu Tuhan, di mana Tuhan sudah memimpin ibadah komsel kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan. Malam ini sungguh kami diberkati oleh firman-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Kami diingatkan kembali ya Bapa, kami diteguhkan kembali ya Bapa, bahwasannya dalam badai hidup kami, dalam permasalahan hidup kami, ada Engkau di situ ya Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, mari Roh Kudus ingatkan kami, berikan kami kesadaran dan pengertian bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada buat kami, Tuhan selalu berada bersama kami. Ingatkan hal itu, tanamkan hal itu dalam hati pikiran kami, taruh iman percaya kami Tuhan. Roh Kudus buat kami mengerti sehingga kami terus percaya dan berharap kepada Tuhan bahwasanya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat berkat firman malam ini. Dan kami berdoa Tuhan, kalau memang ternyata badai itu karena kami berbuat dosa, berbuat salah, melakukan pelanggaran Tuhan, malam ini kami mau datang kepada Engkau, kami mau berkata Tuhan ampuni kami. Ya, Yesus. Tuhan, kami minta ampun kepada Engkau Tuhan, kalau memang itu badai terjadi karena kelalaian kami, karena kesalahan kami, karena pelanggaran kami, ampuni kami Tuhan. Dan kami percaya waktu kami datang minta ampun kepada Engkau, maka Engkau Allah yang setia dan adil yang akan mengampuni segala dosa kami. Bahkan badai hidup kami pun diangkat, badai hidup kami pun akan berlalu Tuhan, dan kami akan melihat matahari ya Tuhan. Kami akan melihat pelangi Tuhan, kami akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kami ya Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dan malam ini Tuhan, Pak Rianto yang sudah berbicara buat kami, menyampaikan isi hatimu ya Bapa. Kami sepakat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, menyerahkan Pak Rianto ke dalam tangan Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat pewahyuan dari Tuhan turun lebih lagi buat beliau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga di masa sisa hidupnya Tuhan, di masa mudanya Tuhan, terus Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat dimanapun dia berada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Hikmat pewahyuan Tuhan turun lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus, sehingga waktu dia berbicara tentang Engkau Tuhan, waktu dia bersaksi tentang Engkau Tuhan, di situ banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa dikuatkan Tuhan, orang-orang dimenangkan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kesibukan sehari-harinya Tuhan di Singapura Tuhan, Tuhan campur tangan, berkat Tuhan turun lebih lagi buat istrinya, buat keluarga besarnya, buat anak-anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan oleh Pak Rianto, Tuhan buatnya berhasil dan beruntung dalam nama Tuhan Yesus. Perkenanan Tuhan turun buat Pak Rianto, hikmat Tuhan turun lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan malam ini Tuhan kami sepakat berdoa Tuhan buat rekan-rekan kami yang membutuhkan doa Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, doa orang benar besar kuasanya Tuhan, apalagi dilakukan secara korporat Tuhan. Kami sepakat, kami sehati Tuhan malam ini berdoa buat Ibu Ewi Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan, kami percaya kalau Tuhan menangkan dia boleh percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu bukan kebetulan Tuhan. Oleh sebab itu kami berdoa sepakat Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu turun buat keluarga besar Ibu Ewi ya Bapak. Biar melalui Ibu Ewi Tuhan, keluarga besarnya boleh dimenangkan ya Tuhan. Iman dia Tuhan, bahwasanya satu orang bertobat maka seisi rumah diselamatkan. Hal itu terjadi buat Ibu Ewi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, melalui kesaksian Ibu Ewi, melalui teladan Ibu Ewi, melalui di mana Ibu Ewi menjadi terang dan menjadi garam bagi keluarganya, maka keluarga besarnya akan mengenal Engkau Tuhan. Maka ada waktunya nanti Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, Ibu Ewi akan boleh datang ke rumah Tuhan, ke gereja bersama-sama dengan keluarga besarnya Tuhan. Itu kerinduan Ibu Ewi dan itu kerinduan kami semua juga Tuhan, dan itu kerinduan Engkau Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Oleh sebab itu Tuhan beri kekuatan Ibu Ewi Tuhan hari-hari ini ya Bapak. Walaupun dia tidak sendiri Tuhan, Tuhan ada bersama dengan Engkau ya Tuhan, bersama dengan dia Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan teguhkan hatinya Tuhan untuk terus percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih. Malam ini kami juga berdoa Ibu buat kedua orang Ibu Rambu Tuhan.
Mari Ibu ada di Singapura, mungkin keluarga besarnya ada di Indonesia. Tuhan tolong Ibu Rambu dan keluarga besarnya dalam nama Tuhan Yesus. Mereka dalam keadaan baik-baik saja Tuhan, bersama keluarga besarnya dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya Tuhan, Tuhan menyertai keluarga besar Ibu Rambu ya Bapak. Dan kami juga berdoa Tuhan buat Ibu Marlina Tuhan, di mana dia baru bergabung di Singapura Tuhan, baru bekerja selama 4 bulan Tuhan, tapi mungkin hari ini dia diperhadapkan dengan majikannya yang super cerewet Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan Ibu Marlina, di situ Tuhan campur tangan, di situ mungkin Tuhan mengajarkan dia supaya dia menjadi orang yang lebih sabar, menjadi orang yang lebih menguasai diri. Oleh sebab itu Tuhan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus ingatkan Marlina Tuhan, bahwasannya di sini Tuhan Roh Kudus sedang mengajarkan Ibu Marlina supaya tetap kuat Tuhan, menghadapi apapun yang terjadi Tuhan, terutama dengan masalah pekerjaannya ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan Ibu Marlina dan pekerjaannya dalam tangan Engkau. Kami percaya Tuhan campur tangan. Pak Gideon ya Tuhan, kami serahkan juga keluarga Pak Gideon dalam tangan Engkau Tuhan. Biar melalui Pak Gideon Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan, keluarga besarnya pun boleh mengenal Engkau, boleh percaya kepada Engkau ya Tuhan. Jadikan Pak Gideon kuat, saksi Tuhan, menjadi terang di tengah keluarganya Bapak. Terima kasih. Malam ini juga Tuhan, mungkin teman-teman kami yang tidak berbicara, tidak ngomong Tuhan apa menjadi kebutuhan mereka, tapi kami percaya malam ini Tuhan melawat mereka masing-masing. Tuhan memberkati mereka masing-masing, segala pergumulan hidup mereka, segala menjadi apa yang menjadi keinginan kebutuhan mereka, Tuhan campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga besar mereka diberkati Tuhan. Dan malam ini buat Om John, Pak Chandra, dan Ibu Yani dan Fernando Tuhan yang bertugas, berkat Tuhan turun juga buat mereka ya Bapak. Keluarga mereka diberkati, anak mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelum itu Tuhan, sebelum kami berpisah, kami percaya berkat Tuhan juga akan dilimpahkan kepada kami melalui Pastor Yanto Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan. Untuk semua rencana-Mu yang baik dalam hidup kami mengucap syukur ya Tuhan. Tuhan, hari ini ya Tuhan, biar Kau yang berkati ya Tuhan, komunitas ini ya Tuhan Yesus, orang-orang di tempat ini ya Tuhan, Engkau yang tahu persis segala permasalahan mereka, segala pergumulan mereka ya Tuhan, segala kerinduan hati mereka ya Tuhan. Tuhan, Kau pakai secara luar biasa masing-masing jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Jemaatnya komunitas Tegar, boleh angkat kedua tangan saudara, terima berkat dari Tuhan, kasih dari Allah Bapa, karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. 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 Terima kasih Pastor Yanto. Ya, Tuhan memberkati pelayanannya. Ya, Pak John, semua. Terima kasih Pak Prianto, terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Ketemu di Singapura ya. Ya. Terima kasih Om Jo, Om Jo. Terima kasih Jimmy. Tuhan berkati semua ya. Bye Sampai ketemu hari Rabu ya, yang akan datang. Bye-bye. Selamat malam, shalom. Thank you ya Pak Denny yang sudah bergabung, Ibu Lita, thank you. Haleluya. Tuhan berkati semua. Terima kasih Pak Chandra. Thank you ya Ibu Ewi. Ibu Lita, Ibu Ewi. Minggu depan join lagi ya. Ya, makasih Pak. Terima Makasih. Tetap join ya Bu Ewi. Iya Bu, makasih Bu. Iya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati ya. Thank you Pak John, thank you Pak Fer. Thank you. Thank you semuanya. All, thank you. Oke, bye-bye.